Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yi Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke TKP. Chapter 54. Air yang menaungi Tuhan bukanlah racun tanpa solusi. Namun, orang-orang di kerajaan surgawi Qilin bahkan belum pernah mendengar nama mereka, jadi tentu saja tidak ada cara untuk mendetoksifikasi mereka. Namun, racun Lin Huarong telah mengakar kuat di tubuhnya. Bahkan jika dia mendapatkan obatnya, toksinnya tidak bisa dibersihkan. Untuk menghilangkan racun ini, hanya orang dengan kekuatan roh yang telah mencapai setidaknya ranah kehalusan menit yang dapat melakukannya. Dan di kerajaan Qilin surgawi, bahkan Grandmaster pemurnian pil pertama Guye tidak mencapai titik itu. Dan, bahkan jika Anda menemukan master tingkat itu, dapatkah seseorang membuang energi Anda untuk martial Grandmaster kecil? Selain itu, tidak mungkin hanya bertanya pada keluarga Lin. Saya harus mengatakan bahwa Lin Huarong sangat beruntung telah bertemu dengan iblis jahat Qin Yi Chen. Pada titik ini, kekuatan roh Qin Yi Chen telah memasuki nadi utamanya. Selama pembuluh darah utama dibersihkan, maka Lin Huarong bisa bangun. Inilah yang dilakukan Qin Yi Chen sekarang. Setelah miniaturisasi, Qin Yi Chen dapat dengan jelas melihat bahwa sekelompok racun, seperti lintah, diserap di meridiannya, menggerogoti True Origin yang mengalir. Kemudian, di bawah kendalinya, Spirit Power, seperti tang pegangan, secara paksa mengeluarkan racun-racun itu dari dinding meridian, dan kemudian mengisolasinya dengan Spirit Power. Tidak mungkin, Spirit Power hanya bisa mengusir racun ini, tidak secara langsung. Saat racun ini perlahan terkonsentrasi, Qin Yi Chen dengan hati-hati mengendalikan gerakan lambat mereka dan mengalir ke meridian di lengan Lin Huarong. Tiba-tiba, seluruh lengan kering Lin Huarong tiba-tiba menjadi hitam pekat. Melihat hantu kegelapan di sela-sela, mereka semua dapat dengan jelas melihat bahwa sekelompok benda gelap sedang bergerak menuju telapak tangan mereka. Pada saat ini, karena masa gelap ini, seluruh telapak tangan Lin Huarong membengkak. Bahkan dalam keadaan koma, lengannya gemetar, dan urat biru di atasnya terjerat seperti pohon tua, yang terlihat tidak normal. Zheng Ning menakutkan. Panggil. Sedikit saja, Qin Yi Chen sedikit terengah-engah. Ketahanan terhadap racun ini sangat besar sehingga kekuatan rohnya dikonsumsi dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia merasa kekuatan roh hampir habis. Dialah yang memadatkan Spirit Power. Kekuatan roh masih terlalu lemah. Keluar. Tiba-tiba, mata sengit Qin Yi Chen terbuka, dan dia membanting langsung ke telapak tangan hitam Lin Huarong. Telapak tangan yang membengkak hingga batasnya terkena kekuatan besar ini, ujung jari tengah terbelah secara langsung, dan panah darah hitam meledak. Ya, panah darah hitam memiliki bau tengik menjijikkan yang menyebar pada saat ditembakkan, dan kemudian setelah jatuh di lantai biru di samping tempat tidur, tiba-tiba ada sedikit korosi. Suara terdengar, beberapa hantu kegelapan melihatnya, dan menemukan dengan ngeri bahwa lantai batu biru yang keras langsung terkorosi menjadi lubang kecil oleh darah hitam ini. Lantai Blue Stone sudah jadi, ketika racun ada di dalam tubuh, siksaan macam apa itu? Kami benar-benar membiarkan Patriark disiksa selama bertahun-tahun. Terutama keempat lelaki tua itu, ekspresi kesedihan yang luar biasa menggantung di seluruh wajah. Alih-alih disiksa hidup-hidup, mungkin kematian bisa melegakan. Bisakah dia benar-benar melakukan detoksifikasi? Hantu kegelapan di samping terkejut, dan melihat ke arah mata Qin Yi Chen berubah. Dia tidak ingat berapa banyak pil Refining Masters yang dia pekerjakan, tetapi tidak ada yang bisa melakukan langkah ini. Bahkan Grandmaster pemurnian pil dari Royal City hanya mencobanya sedikit, dan ingin menggunakan kekuatan roh untuk mengeluarkan racun, tetapi kemudian mengatakan bahwa dia tidak berdaya. Mungkinkah dikatakan bahwa ini hanyalah seorang remaja, dan apakah dia bahkan lebih berprestasi dalam kekuatan roh daripada tuan kota kerajaan? Dia tidak bisa membayangkan di mana Lin Aotian, yang menghilang tanpa jejak, menemukan iblis yang tiada taranya. Dengan dihilangkannya darah berbisa ini, semua bintik hitam di lengan Lin Huarong menghilang. Jika tidak terlalu kurus, ia akan seperti orang biasa. Perubahan ini mengejutkan Dark Ghost lagi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan Qin Yi Chen efektif. Namun,
Wajah Qin Yichen sedikit bermartabat saat ini. Karena ketika dia menyentuh Lin Huarong dengan telapak tangannya, dia secara tidak sengaja mendapatkan darah beracun, yang dengan cepat merusak kulitnya, dan seolah-olah itu adalah loah, dengan cepat menembus ke meridiannya. Darah berbisa ini dihangatkan di pembangkit tenaga martial Grandmaster Peak di dalam tubuh, tentu saja dia tidak bisa menolak. Ketika Qin Yichen menjadi pucat karena ketakutan dan ingin menggunakan kekuatan roh untuk memecahkan darah beracun ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Setelah darah beracun ini memasuki meridian, mereka melahap asal sejati di meridiannya, tetapi setelah beberapa saat, darah beracun itu berhenti bergerak. Ketika kekuatan roh Qin Yichen tiba, darah yang diracuni secara spontan tersulut, dan kemudian berubah menjadi abu-abu, pemusnahan tanpa jejak. Apa yang terjadi? Wajah Qin Yichen bingung. Setelah dia benar-benar memeriksanya lagi dengan spirit power dan memastikan bahwa darah beracun itu benar-benar hilang, gumamnya. Untuk mengkonfirmasi informasi ini, Qin Yichen sekali lagi meraih lengan Lin Huarong yang lain, dan kemudian True Origin langsung dimasukkan ke dalam tubuh Lin Huarong. Apa yang dia lakukan? Dark Ghost dan yang lainnya tampak bingung dan menatap tindakan Qin Yichen. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qin Yichen, itu hanya metode yang kuat tadi yang telah menaklukkan keraguan awal mereka. Jantung, Cici. Benar saja, seperti yang diharapkan Qin Yichen, setelah asal sejatinya baru saja memasuki Lin Huarong di dalam tubuh dan menyentuh racun hitam itu, seolah-olah Dong Sui bertemu dengan matahari musim panas, membuat beberapa suara halus, yang ternyata secara langsung itu adalah meleleh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Sebentar, bintik-bintik hitam di telapak Lin Huarong menghilang. Tentu saja, melihat ini, mata Qin Yichen memancarkan kejutan. Dia tidak menyangka bahwa asal sejati dari atribut yang tidak diketahui ini akan memiliki efek yang luar biasa. Ini bukan untuk mengatakan seberapa besar kekuatan hebat yang dimiliki asal aslinya, tetapi atribut dari asal asli ini hanya untuk mengekang racun jahat ini. Pada saat ini, Qin Yichen untuk pertama kalinya merasakan bahwa atribut True Origin yang dia miliki sekarang tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin fiturnya lebih banyak, tapi sekarang, dia belum menyadarinya. Itu tidak secantik atribut api. Itu juga tidak setebal atribut bumi. Namun, perannya, kekuatannya, jelas tidak berada di bawah atribut ini. Chapter 55. Di samping sofa, Dark Ghost dan keempat lelaki tua itu melihat pemandangan itu, mata mereka penuh dengan ekspresi ngeri. Mereka dapat merasakan bahwa Qin Yichen memindahkan True Origin ke dalam tubuh Lin Huarong. Awalnya, mereka tidak mengerti niat Qin Yichen untuk melakukannya, tapi sekarang mereka mengerti. Bocah ini, masukkan detoksifikasi dengan True Origin. Apalagi melihat kecepatan ini, bahkan lebih efektif dan lebih cepat daripada hanya menggunakan spirit power untuk mengeluarkannya. Dia masih memiliki metode ini. Kalian berdua pergi ke pintu dan awasi, bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Pada titik ini, Dark Ghost masih setengah mabuk, dan dia melihat dengan hati-hati, tampak menakutkan. Empat patua saling melirik, lalu dua dari mereka mengangguk, dan mereka mundur keluar pintu. Begitu mereka keluar dari ruangan, mereka melihat suara yang akrab lewat di luar ruangan. Lin Xiyun, apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan muncul di mata kedua lelaki tua itu. Namun, mereka tidak bermaksud mengejar dan bertanya, bahkan jika mereka seperti dua Vajra, mereka berada di luar ruangan dan tersapu. Di dalam kamar, Lin Huarong, berbaring di tempat tidur besar, bintik-bintik hitam di lengannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di luar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lengannya telah kembali normal. Mata Qin Yichen terbuka, menghembuskan napas panjang. Dia merasa bahwa setelah membersihkan toksisitas di lengan ini, asal sejatinya tidak dikonsumsi dengan sangat serius. Tapi kemudian, dia akan memasuki pembuluh darah utama, jadi dia masih meminum obat mujarab untuk melengkapi konsumsi di dalam tubuh. Dark Ghost dan kedua lelaki tua itu berdiri diam tanpa gangguan. Sekarang mereka tidak akan pernah meremehkan Qin Yichen karena usianya. Setelah merasakan bahwa True Origin sudah penuh, Qin Yichen mengendalikan True Origin dan langsung menghantam nadi utama Lin Huarong. Pada saat ini, Lin Huarong, yang matanya tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Raungan rasa sakit yang serak terdengar dari mulutnya,
dan momentum harga diri menyebar saat ini seperti pantulan cahaya. Dia sepertinya terjaga dari singa yang sedang tidur, dan seluruh manusia itu penuh dengan bahaya. Kepala keluarga, Saudara Lin, melihat Lin Huarong, yang tiba-tiba membuka matanya, Dark Ghost dan kedua lelaki tua itu semua terkejut, dan berteriak dengan cepat. Pada saat ini, Qin Yichen juga mencabut True Origin dan menatapnya dengan tenang. Ini tidak berarti bahwa Lin Huarong telah membaik, tetapi toksinnya telah hilang sebagian dan terbangun secara alami. Bisa dibilang selama masih ada bekas racun yang tersisa di tubuh dan kambuh, itu hanya masalah waktu saja. Aku merasa jauh lebih mudah. Lin Huarong mengangguk kepada mereka, suaranya serak seperti kayu gergajian. Tentu saja, orang-orang The Dark Ghost 3 senang dengan 10.000 poin, dan mereka semua dengan penuh syukur memandang ke arah Qin Yichen. Aku mendetoksifikasimu. Jika Anda dapat menahan rasa sakit yang parah ini, tidak sulit untuk menghilangkan racunnya, tetapi jika Anda tidak dapat bertahan, saya tidak dapat menahannya. Qin Yichen berkata dengan sopan. Detoksifikasi ini setara dengan membuang bangkai di dalam tubuh dengan pisau sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, bahkan ketika Lin Huarong dalam keadaan koma, dia gemetaran. Mendengar suara aneh ini, Lin Huarong menyandarkan kepalanya dan melihat ke arah anak laki-laki yang duduk di sebelah kiri. Melihat wajah yang terlalu kekanak-kanakan di depannya, dia tidak bisa menahan diri, suara serak keluar dari mulutnya lagi, "Adik, apakah kamu membersihkan racun untukku?" Meski dalam keadaan koma, dia bisa merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Namun, Qin Yichen tidak mengabaikannya, tetapi terus menutup matanya, sepenuhnya mengendalikan asal sejatinya, dan sekali lagi memasuki nadi utamanya. Untungnya, hanya ada sedikit True Origins di meridian Lin Huarong. Kalau tidak, jika asal mula sebenarnya dari dua orang bertentangan, konsekuensinya benar-benar tidak terpikirkan. Mendesis, True Origin adalah entry, dan Lin Huarong ada di sekitar. Aku tidak bisa menahan jatuh dalam napas dingin, berkeringat di mana-mana. Dalam kasusnya, Qin Yichen melihat di matanya bahwa dia tidak bisa menahan cemberut. Tampaknya bahkan sekarang ia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh, dilihat dari kondisi fisiknya, diperkirakan ia tidak akan dapat mendukungnya saat itu. Yah, dia tidak bisa mencari keuntungan instan, dia hanya bisa membuka blokir beberapa pembuluh darah utama, lalu menunggu tubuhnya membaik, dan kemudian meracuni semuanya menjadi satu jaring. Namun, meskipun Qin Yichen telah menjaga dirinya sendiri, Lin Huarong masih gemetar kesakitan. Namun, untuk martabat pengawal utama, dia terus mengatupkan giginya dan tidak berteriak. Perlahan, dia menjadi mati rasa karena rasa sakit. Meski seseorang sudah lemah, kesadarannya lebih jernih dari sebelumnya. Melihat ke arah Dark Ghost dan dua lelaki tua tidak jauh dari sana, mata Lin Huarong mengalir lega. Tampaknya teman lama ini tidak pernah menyerah pada ide untuk merawat diri mereka sendiri. Saya tidak datang ke sini saat Anda memuncak, saya juga tidak meninggalkan Anda saat Anda rendah. Cinta ini adalah yang paling tulus di dunia. Seiring berjalannya waktu dengan tenang, meskipun Lin Huarong berkedut dari waktu ke waktu, seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat, tetapi bintik hitam di wajahnya yang kering perlahan menghilang. Adik laki-laki, oke. Tinju Lin Huarong dipegang erat-erat, dan kukunya terkubur dalam-dalam di dalam daging. Dia merasa bahwa asal sejati mengalir dalam dirinya di dalam tubuh seperti nyala api. Kemanapun dia lewat, dia rasa sakit yang menusuknya, mengganggu sarafnya. Namun, manfaat dari rasa sakit ini adalah meridian, yang awalnya tersumbat oleh racun, menjadi terbuka. Meskipun ini hal yang baik, dia merasa jika terus seperti ini, dia takut orang tidak akan bisa bertahan. Saat ini, dahi Qin Yichen juga penuh keringat dan detoksifikasi jangka panjang. Untuk kekuatan roh dan asal sejatinya, itu sangat menguras tenaga, tapi untungnya, racun lokal utama telah dihilangkan. Setelah melihat kegigihan Lin Huarong, dia juga perlahan menarik asal sejatinya. Setelah istirahat sejenak, Qin Yichen berdiri, lalu berkata dengan hati-hati kepadanya, meskipun beberapa bagian penting, saya hampir menghilangkannya, tetapi sebagian besar racun di tubuh Anda masih berakar dalam. Jadi kamu harus mengangkat tubuhmu secepat mungkin, ketika saatnya tiba, aku akan mengantarmu bersih sekali. Terima kasih banyak, adik. Lin Huarong,
Dengan bantuan dua lelaki tua, hampir tidak bisa duduk dengan setengah hati. Dia menghadap Qin Yichen dengan cangkir satu kepalan tangan di sisi lain, dan bertanya dengan rasa terima kasih, apakah kamu tidak tahu nama adik laki-laki? Qin Yichen, hehe, aku tidak bisa memikirkan saudara laki-laki Qin di usia yang begitu muda sehingga dia memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak tahu guru pertapa mana yang diajarkan. Anugerah penyelamat hidup hari ini, Lin ini berkesan. Jika dia membutuhkan Lin ini di masa depan, tolong terlepas dari perintahnya. Meskipun suara Lin Huarong agak serak, dia mengatakannya dengan jujur dan hati-hati. Chapter 56. Bapak Old Lin, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Faktanya, ini hanya masalah mempercayai orang. Melihat tidak ada orang luar di sini, Qin Yichen melirik Dark Ghost, lalu dia berbicara. Diterima oleh orang-orang. Di sini, tidak ada yang tahu siapa kecuali Dark Ghost. Kemudian Dark Ghost menghela nafas dan berkata, Lin Brother, guru ini ditemukan oleh Aotian. Meskipun dia telah pergi selama bertahun-tahun, dia masih mengingatmu. Aotian. Senyum di wajah Lin Huarong begitu garang sehingga ekspresinya segera menjadi sedikit rumit, dengan kemarahan, kesedihan, dan banyak lagi, Nona. Bagaimanapun, itu adalah daging biologis. Meskipun dia kejam dan diusir dari rumah saat itu, Lin Huarong hanya ingin menggunakan ini sebagai hukuman kecil untuk hukuman kecilnya. Namun, setelah itu, dia jatuh sakit di tempat tidur dan menjadi situasi hari ini, dan Lin Aotian juga terkuras selama lebih dari 1 dekade. Dia, kamu baik-baik saja? Saat bertanya pada Qin Yichen, bibir Lin Huarong bergetar. Dia tidak baik, Qin Yichen dengan ringan berkata. Mendengar ini, Lin Huarong rupanya membeku dan langsung menghela nafas. Memang benar dia telah pergi selama lebih dari 10 tahun. Saya hanya berharap bahwa setelah tahun-tahun penderitaan ini, amarahnya sedikit meningkat. Lin Brother, bukankah temperamen Aotian sama denganmu? Pada titik ini, Dark Ghost mengganggu. Lin Huarong menyudutkan mulutnya berkedut, dan memelototinya sebelum yang terakhir tutup mulut. Di mana dia sekarang? Panggil dia kembali. Memanggilnya kembali. Qin Yichen mencibir, saya berkata Pak Tua, apakah Anda tahu situasi keluarga Lin Anda sekarang? Apakah Anda tahu berapa banyak risiko saya datang ke sini untuk menyembuhkan Anda? Jangan katakan itu, selama dia muncul, itu akan jatuh. Kepala mengambang, Lin Huarong terkejut lebih dulu, lalu matanya melotot, dan dia tidak marah, putraku Lin Huarong, siapa yang berani menyerang sehelai rambut? Lin Haoqing. Qin Yichen mengucapkan nama kata demi kata. Kebanggaan, ekspresi Lin Huarong berubah, dan dia akhirnya berkata, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Jangan salah paham, tanyakan pada saudaramu sendiri. Setelah Qin Yichen berkata, masing-masing mengurus urusan mereka sendiri untuk minggir dan duduk dan mulai menyesuaikan tarif mereka. Lao Hei, apa yang terjadi selama bertahun-tahun? Anda mengatakan yang sebenarnya. Mata Lin Huarong tertuju pada Dark Ghost. Lin, situasinya agak buruk sekarang. Dark Ghost bisa dibilang sebagai think tank di sekelilingnya. Banyak hal yang bisa dilihat sekilas. Meskipun saya khawatir dia tidak dapat menerimanya, saat ini Lin Aotian sudah ditelepon. Dia hanya bisa mengambil situasi saat ini sebagai satu demi satu. Berbicara. Saat ini, di aula utama keluarga Lin, selain Lin Haoqing, ada 3 orang yang mengenakan pakaian mewah, salah satunya bahkan duduk di atas aula. 2 lainnya duduk menyamping seperti penjaga, tampaknya dipimpin oleh pria yang duduk lebih dulu. Pria yang duduk di posisi pertama berusia sekitar 20-30 tahun. Dia memiliki selendang hitam dan pedang serta alis terbang miring. Dia memiliki mata yang tajam, yang membuat orang tidak berani menatap lurus. Bahkan 2 pria yang menjaganya seperti itu memberikan rasa penindasan yang kuat, dan dari pancaran samar mereka bahkan lebih kuat daripada Dark Ghost. 2 orang ternyata adalah pembangkit tenaga marsial Grandmaster Peak. Lin Haoqing, tentu saja, jika penatua tamu menggendong 3 kakek, dia menundukkan kepalanya dan memohon, menyenangkan mereka. Saat mereka berbicara, terdengar suara langkah kaki. Segera, Lin Xiyun bergegas masuk. Sangat panik, sistem yang luar biasa. Lin Aotian berbalik, tiba-tiba mengerutkan kening, langsung dimarahi. Ayah, ayah. Lin Xiyun banyak berkeringat,
tetapi setelah dia mengintip ketiga pria yang tidak biasa di aula, dia berhenti berbicara. Orang dewasa ini bukan orang luar. Katakan saja apa saja. Lin Aoqing mengerutkan kening lagi. Dia tidak berani membiarkan karakter ini pergi, dan dia langsung diam saja. Lin Xiyun menyeka keringatnya dan menertawakan ketiga orang itu sebelum dia berkata, "Ayah, barusan aku melihat orang yang dibawa oleh Dark Ghost, yang merawat si tua bangka. Apa yang aneh tentang ini? Apakah Dark Ghost membawanya ke sini untuk bersenang-senang?" Lin Aoqing berkata bahwa dia tidak peduli untuk mengatakan apa-apa, tetapi hanya setengah dari apa yang dia katakan. Dia tiba-tiba menggigil dan menatap Lin Xiyun dengan kilatan samar di matanya. "Ayah, orang yang dia bawa kali ini sepertinya memiliki kemampuan. Saya mendengarkan di luar, dan situasi lelaki tua di Lin tampaknya lebih baik. Jika bukan karena situasi Lin Old Man, dapatkah orang-orang itu bersemangat melakukan itu? Tidak mungkin. Orang yang dibawa oleh Dark Ghost paling banyak adalah Master Pemurnian Pil tingkat pertama. Bagaimana bisa menghilangkan racun dari air Tuhan? Apalagi keracunan kentut tua itu bukan 1 atau 2 hari. Mereka tidak bisa membuat gelombang." Lin Aoqing mencibir dari sudut mulutnya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Kemudian dia tampak berpikir lagi, dan bertanya lagi, "Ya, apa yang kamu lihat tentang Master Pemurnian Pil?" "Aku tidak melihat. Ketika aku hendak bersandar dan melihat lebih dekat, penatua ketiga dan penatua keempat keluar dari ruangan, jadi," kata Lin Xiyun, menonton 3 tembakan besar dengan tenang, dan gemetar ketakutan menjawab. Mendengar ini, kulit Lin Aoqing sedikit suram, tetapi karena kehadiran orang luar, dia tidak berani curhat. "Ya, Lin Aoqing, karena ada sesuatu di rumahmu sendiri, kita akan membicarakannya nanti." Tiba-tiba, pria yang duduk di tempat pertama di aula itu mengetuk meja kayu samping dengan ringan, tersenyum dan berkata dengan lemah. Dan saat dia berdiri, 2 orang yang duduk di kedua sisi mengikutinya dan berjalan langsung keluar aula. Sampai dia datang ke pintu, pria itu tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Lin Aoqing, "Lin Aoqing, saya tidak peduli dengan urusan keluarga Anda, tetapi selama Anda memberikan apa yang saya inginkan, jangan katakan keluarga Lin. Bahkan di kota Suanyun, Duhua saya dapat membantu Anda." Mendengar kalimat ini, kulit Lin Aoqing tiba-tiba mereda. Dia membungkuk dengan hormat dan memperhatikan pria yang mengaku sebagai Duhua pergi. "Ayah, siapa mereka, berani mengatakan hal seperti itu?" Setelah ketiga orang mereka pergi, Lin Xiyun mau tidak mau menelan ludah dan berkata, dan bertanya dengan suara bergetar, "Keluarga Du kota kerajaan, Duhua." Lin Aoqing menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata perlahan, "Kota kerajaan, Du." Mendengar 4 kata ini, wajah Lin Xiyun tiba-tiba dipenuhi dengan ekspresi yang sangat terkejut. Du keluarga, itu salah satu dari 4 keluarga hebat di kota kerajaan, tetapi mereka hanya bisa berharap untuk menjadi. Dan Duhua membawa 2 penjaga sombong bersamanya. Saya khawatir statusnya di keluarga Du tidak rendah, dan tidak heran dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kota Suanyun kecil benar-benar tidak ada apa-apanya di depan raksasa kota kerajaan. Xiyun, blokir semua berita, dan jangan biarkan orang tua itu tahu tentang Lin Aotian. Untuk mencegah 10.000 Lin Huarong bangun, Lin Aoqi tetap menginstruksikan dengan hati-hati. "Dalam kasus 10.000, saya bahkan mengeluarkan benda itu. Selama Duhua ada, tidak ada yang bisa menghentikanku duduk di Patriark." Dia melakukannya karena sikap keluarga Li. Meskipun, di permukaan, dia mengendalikan seluruh Lin family, tetapi mereka yang bukan elder, masing-masing dan semua orang dapat mengabaikannya, kecuali keluarga Li menyerang Lin Mansion. Jika tidak, mereka yang bukan elder sangat tidak mungkin untuk menembak. Dan jika keluarga Li datang bersama Lin Aotian, saya khawatir mereka akan melawan. Setelah Lin Xiyun menurut, dia segera meninggalkan aula. Chapter 57. Jauh di dalam rumah Lin family, setelah mendengar narasi Dark Ghost, warna kulit Lin Huarong terus berubah, dengan gangguan, kekhawatiran, dan lebih banyak kemarahan. "Lin saudaraku, dan menurutku racun di dalam dirimu itu aneh. Aku khawatir itu adalah pria yang sombong. Anak tidak berbakti itu, beraninya dia. Uhuk-uhuk." Sesak dada Lin Huarong yang disebabkan oleh kemarahan tiba-tiba batuk darah, dan napas seluruh orang melemah lagi.
Patriark, hati-hati, Lin Brother, ini bukan waktunya untuk marah. Dark Ghost dan kedua lelaki tua itu membujuknya. Lin Haoqing yang baik, tiba-tiba lelaki tua itu mengadopsi seorang bajingan tanpa pamrih yang mengkanibal. Setelah sekian lama, Lin Huarong hanya berjalan di udara, mengepalkan tinjunya, dan langsung memukul tempat tidur, berteriak, "Bantu aku, hari ini, aku akan membersihkan sekte itu sendiri." Mendengar kemarahannya, kedua lelaki tua itu bergegas maju untuk membantu, tetapi Qin Yichen, yang telah menyesuaikan diri, datang dan menghentikan mereka. Dihentikan olehnya, kedua lelaki tua itu juga dengan ringan berhenti, agak bingung. "Adik kecil, jangan hentikan aku. Kebaikanmu, Lin Huarong, aku tidak akan lupa, tapi ini urusan keluarga Linku. Saya harap Anda tidak terlibat." Melihat remaja di depannya, Lin Huarong mengerutkan kening, nadanya terdengar sangat keras. "Lin Haoqing bukan lagi yang ingin kamu bersihkan." Qin Yichen mengangkat sudut mulutnya, dan kata-katanya penuh sarkasme. "Inilah yang disebut penanaman melon dan penanaman melon. Buah pahit yang diseduh sendiri harus ditelan. Lin Brother, keluarga Lin saat ini, kecuali kelompok orang tua kami, semuanya adalah orang Lin Haoqing." Hantu kegelapan menghela nafas. Bukannya mereka tidak ingin mengelola keluarga Lin, tetapi hati mereka tertuju pada Lin Huarong, dan mereka sedang mencari obat untuk detoksifikasi. Di mana mereka memiliki waktu luang untuk mengatur hal-hal sepele itu, tetapi tidak menyangka, yang lebih sesuai dengan hati Lin Haoqing. Sekarang, semua bisnis keluarga Lin, semua sumber pendapatan, telah digantikan oleh Lin Haoqing. Sayap Lin Haoqing mengeras. Jika rusak secara langsung, keluarga Lin pasti akan berantakan karena ini, meninggalkan mereka dengan rak kosong. Tinggalkan keluarga seperti itu. Saya hanya tidak menyangka bujukan Dark Ghost membuat Lin Huarong marah. Seorang bajingan tanpa pamrih langsung berubah menjadi sebuah kelompok. Dia tidak memiliki hantu tanpa amarah. Tentu saja kamu tidak penting. Anda adalah pembangkit listrik nomor 1 kota Suanyun. Tentu saja tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk Anda. Tapi, apakah Anda pernah berpikir tentang Lin Haotian? Jika sisa rambut marah Lin Haoqing bocor padanya. Qin Yichen berbicara lagi, dan dalam beberapa kata, Lin Huarong terdiam. Jika Anda tidak dapat menangkap bulu pesta Lin Haoqing untuk menangkap semuanya dalam satu jaring, itu memang akan menimbulkan masalah tanpa akhir. Ini tentang keamanan Lin Haotian. Lin Huarong menjadi tenang dan berbalik untuk melihat ke arah Dark Ghost. "Tua hitam, apa yang kamu katakan?" "Lin Brother, saya pikir Anda sebaiknya berpura-pura tidak tahu tentang Haotian untuk saat ini. Untuk merayakan pemulihan fisik Anda, kebetulan Anda berusia 3 tahun setelah 70 hari. Lebih baik mengadakan pesta ulang tahun. Ketika saatnya tiba, selama rakyatnya berkumpul, mereka secara alami dapat menangkap semuanya dalam satu jaring. Bahkan jika masih ada beberapa jangkrik kecil, mereka tidak mampu menghadapi badai apapun. Itu bukan ketakutan. Dalam waktu singkat, saya menemukan strategi yang luar biasa." Qin Yichen benar-benar melihat Dark Ghost. "Di mana hantu mabuk ini? Itu jelas orang yang baik-baik saja." Jadi Qin Yichen merasa kedinginan. Tanpa diduga, mengantuk selama lebih dari 10 tahun, Lin Huarong saya berusia 70 tahun. Lin Huarong menghela nafas sedikit, tetapi baginya dari alam martial Grandmaster, 70 hanyalah setengah baya, seperti yang Anda katakan. Dia masih relatif lemah, dan dia beristirahat dengan baik selama ini. Ayah. Saat itu, langkah kaki datang dari luar pintu, dan Lin Haoqing datang dengan cemas tetapi dengan suara gembira. "Ayah tua Lin, putramu yang baik telah datang menemuimu, maka aku akan pergi dulu, dan ketika kamu hampir sembuh, panggil aku." Qin Yichen menatap Lin Huarong yang bermata merah, yang hendak membawa ember, dan seluruh pria itu diselimuti jubah hitam lagi. "Lin, ingatlah untuk bersabar." Dark Ghost menasihati dengan hati-hati. Kulit Lin Huarong berubah, dan kemudian dia menjadi sangat lemah dan apatis lagi. Ini sepertinya bukan pura-pura. Nyatanya, dia sangat lemah sekarang dan tidak perlu berpura-pura sama sekali. "Patriark sedang menyembuhkan, kamu tidak bisa masuk." Di luar pintu, penatua ketiga di pintu menghentikan Lin Haoqing dengan nada dingin. Ketika dia mendengar gelar Patriark, mata Lin Haoqing memancarkan kebencian yang samar-samar,
tetapi ekspresi ini disembunyikan dengan baik olehnya dan tidak ditemukan oleh siapapun. Tetua ketiga, tetua keempat, Si Yun lewat. Saya mendengar bahwa kondisi ayah telah membaik. Biarkan aku masuk dan melihat. Ayah sudah mengantuk selama lebih dari 10 tahun. Selama 10 tahun terakhir, keluarga Lin besar dan kecil saya memikulnya sendirian, sangat lelah. Lin Haoqing menangis langsung ke kamar, mengeluh. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda akan benar-benar berpikir bahwa dia telah sangat menderita. Namun, karena keterampilan akting magisnya, dia mendapat perhatian Lin Huarong. Batuk-batuk, biarkan dia masuk. Dan ketika kedua sesepuh akan menghentikannya, sebuah suara lemah datang dari ruangan. Setelah mendengar suara ini, tubuh Lin Haoqing menggigil tanpa sadar. Bangun, apalagi ternyata mabuk. Hai, saat itu, pintu terbuka dan Dark Ghost keluar dari ruangan dengan Qin Yichen di bawah jubah hitam. Dan masih banyak lagi. Saat mereka lewat, Lin Haoqing tiba-tiba kembali ke hatinya dan tidak bisa menahan tangis. Dark Ghost mengerutkan kening, menatap Lin Haoqing. Orang-orang sudah terbiasa dengannya Lin Haoqing, tapi dia tidak terbiasa dengan Dark Ghost. Ini, apakah dermawan ini yang menyelamatkan ayahku? Paman Hei, saya ingin meminta para dermawan untuk tinggal di rumah Lin kami selama beberapa hari dan izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Lin. Mata Lin Haoqing terus-menerus melirik ke bawah jubah hitam Qin Yichen, seolah-olah dia ingin melihat melalui jubah untuk melihat wajah orang-orang di dalamnya. Namun, rupanya dia akan kecewa lagi. Jubah hitam ini disiapkan khusus oleh Qin Yichen. Yang dia lihat hanyalah bayangan samar. Mari kita bicarakan di lain hari, aku agak pendek hari ini. Beberapa suara tua dan tidak jelas datang dari jubah hitam, dan kemudian Qin Yichen pergi tanpa menoleh ke belakang, menunjukkan kesombongan tuannya. Sial, dari mana bajingan tua ini berasal? Mendengar suara tua ini, Lin Haoqing mengutuk dalam hati, tapi kemudian dia masuk dengan senyum palsu di wajahnya. Chapter 59. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Rumah keluarga Lin kota Suanyun. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 patriark keluarga Lin. Seluruh rumah keluarga Lin dihiasi dengan lampu, merah dan hijau, dan itu tidak lucu. Pelayan keluarga Lin juga mengenakan kostum yang cerah dan meriah, dan terus memasang wajah tersenyum untuk menyambut mereka datang untuk merayakan tamu. Unta yang sekarat dan kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, tapi tidak ada yang berani meremehkan daya tarik Grand Old Lin. Pada hari ini, hampir semua keluarga besar dan kecil di 10 kota Suanyun mengirim orang ke pesta ulang tahun. Tentunya banyak juga orang yang mampu memadukan keakraban dan mengembangkan hubungan di keluarga Lin, yang baik untuk diri mereka sendiri di masa depan. Perkembangan keluarga. Di depan rumah keluarga Lin, Lin Siyun dan beberapa pelayan tersenyum dan menyapa beberapa tamu dengan sedikit berat. Menjelang tengah hari, para tamu yang datang merayakan sudah menembus 1000 orang. Untungnya, rumah keluarga Lin memiliki luas bangunan yang luas untuk menampung begitu banyak tamu. Pada saat ini, di tengah aula tengah keluarga Lin, kakek tua Lin mengenakan jubah merah, karena toksisitas air yang mengikis dewa dikeluarkan, dan setelah minum banyak obat yang bermanfaat, wajah kakek tua Lin itu lampu merah juga terungkap, sama sekali tidak seperti penyakit serius. Meskipun Old Lin selalu tersenyum tipis, tetapi tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah lelaki tua yang baik hati. Aura seorang spesialis dao bela diri yang menjulang dari tubuhnya dari waktu ke waktu mengingatkan mereka bahwa orang ini adalah seorang spesialis dao bela diri nomor 1 kota Suanyun. Di sisi Lin Huarong, Lin Haoqing, juga dengan jubah pesta, tersenyum di wajahnya saat ini. Old Guy mengatakan bahwa acara besar akan diumumkan. Selain memberikan hak keluarga Lin untuk diri mereka sendiri, akankah ada acara besar lainnya di keluarga Lin ini? Oleh karena itu, orang-orang yang telah mendengar kabar tersebut, mengangguk dengan senyuman pujian, berharap dapat menjalin hubungan dengannya. Patriark keluarga Li Yuan ada di sini. Kamu keluarga, Ye Liangchen ada di sini. Saat jam mendekati tengah hari, dengan 2 pengumuman tersebut, banyak tamu yang melihat ke pintu. Selang beberapa saat, ada 2 kelompok laki-laki dan perempuan berjalan perlahan keluar dari gerbang. Di sebelah kanan, dipimpin oleh seorang pemuda gemuk. Alih-alih masuk, dia mungkin juga masuk. Setelah beberapa hari,
Ye Liangchen tampak dalam suasana hati yang baik karena beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, tubuh yang tadinya sangat gemuk menjadi gemuk kembali. Namun, di hadapan jalur mata aneh dan wajah bengkok yang membuat Zhang Xiao tertawa kecil, wajah gemuk Ye Liangchen menunjukkan senyuman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia memegang dadanya, memegangi perutnya yang besar, menginjak kakinya yang gemuk yang bahkan tidak bisa dia lihat, dan dengan postur yang berlebihan, perlahan bergerak menuju aula seperti kepiting. Tampilan kentutnya yang busuk terlihat banyak orang yang melihat langsung ke sudut mulutnya, tetapi masih banyak orang yang maju untuk menyenangkan. Lagi pula, bagaimanapun juga, Ye Liangchen akan menjadi pewaris keluarga Ye. Dan siapa yang masuk dengan keluarga Ye tentu saja adalah keluarga Li, dipimpin oleh Li Yuanfei. Saya melihat bahwa Li Yuanfei adalah yang pertama berjalan di depan, dan di antara tangga, Patriark, salah satu dari 3 keluarga besar, tidak diragukan lagi terkesan, dan banyak orang diam-diam mengaguminya. Kedua tim tidak diragukan lagi sangat kontras. Di belakang Li Yuanfei adalah Li Lingyan dan Qin Yichen. Wajah cantik gadis itu diukir dengan indah dan cantik. Dia tersenyum dengan 2 lesung pipit yang dangkal dan gaun biru langit yang pas, yang membuatnya terlihat anggun dan berdebu. 3.000 sutra hijau seperti air terjun, berserakan untuk pinggang ramping Ying-Ying itu, di bawahnya, bokongnya yang ramping dan kakinya yang kencang dan panjang, membuat sosoknya sempurna. Begitu dia muncul, banyak pria muda mengedipkan mata dan banyak bernapas. Sebagai putri dari patriark keluarga Li, dia juga salah satu dari 3 wanita cantik di kota Suanyun, membuatnya terlihat seperti mutiara di keramaian. Banyak anak muda yang berbakat mengambil sikap yang menganggap mereka cantik dan cerah, hanya untuk mendapatkan perhatian wanita cantik. Namun, mereka akan kecewa. Sepanjang jalan, Li Lingyan telah berbicara dengan Qin Yichen di sekitarnya, tersenyum dan tersenyum. Mata sebening kristal itu tertuju pada Qin Yichen, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di seluruh dunia. Siapa pria itu? Banyak orang telah memperhatikan keberadaan Qin Yichen, dan semuanya menunjukkan ekspresi buruk. Meskipun Qin Yichen dapat dianggap sebagai sinar matahari yang halus dan cantik, dia tidak terlihat bagus, dan dia tidak mengenakan pakaian mahal, yang membuatnya terlihat lebih biasa. Namun, yang membuat mereka bingung adalah mengapa orang seperti itu bisa berjalan dengan keluarga Li 1000 Jin Li Lingyan. Tentu saja, masih banyak orang yang pernah bertemu dengan Qin Yichen, dan tentunya mereka sudah mereda. Itu sebabnya Mo Yun terbunuh. Apakah mereka? Namun, di aula utama, ketika seseorang melihat Qin Yichen, senyum dingin muncul di matanya. Pria itu adalah Lin Aoqing yang berdiri di sebelah Lin Huarong. Hehe, kakak Li, keponakanmu. Melihat Li Yuanfei dan Ye Liangchen masuk, Lin Huarong sedikit santai di hatinya, bangun sendiri, dan menyapanya. Tubuh Tuan semakin tangguh, selamat. Kakak Lin, selamat. Ye Liangchen dan Li Yuanfei juga menyapa sambil tersenyum. Dengan kedatangan keluarga Li dan keluarga Ye, itu langsung mendorong seluruh pesta ulang tahun ke puncaknya. Li Yuanfei dan Ye Liangchen akan datang sendiri, yang tidak diharapkan banyak orang, termasuk Lin Aoqing. Keluarga Li dan keluarga Lin, hubungannya tidak begitu harmonis. Entah bagaimana, Lin Aoqing memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah orang yang mengatur keluarga Li dan keluarga Ye duduk, Lin Huarong juga berjalan ke platform kecil yang telah lama disiapkan di depan perjamuan. Saat dia melirik dengan matanya, beberapa adegan berisik tiba-tiba menjadi tenang, garis pandang semua diam-diam memandang ke arah lelaki tua yang bergengsi ini. Semua orang tahu bahwa Lin Huarong, yang telah diam selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba membuat keributan besar. Harus ada sesuatu untuk diumumkan. Dengan senang hati saya bisa datang ke pesta ulang tahun Lin Huarong saya. Mata Lin Huarong mengelilingi orang-orang yang telah melirik jamuan, dan suara tebal keluar dari mulutnya, tampak penuh vitalitas. Ini malah lebih mencurigakan. Apakah dia benar-benar seorang lelaki tua dengan lilin mati? Patriark Lin sangat sopan. Inilah seharusnya aku. Banyak orang dari berbagai ukuran mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian Lin Huarong. Saat suaranya jatuh, jalur pujian meledak di perjamuan. Kemudian, Lin Huarong juga dengan ringan mengangguk. Dengan tekanan virtual dari kedua tangannya, suara kerumunan kembali hening. Tenggelam selama lebih dari 10 tahun,
Ini juga membuat Lin ini menyadari bahwa keluarga Lin saya tidak mengkonfirmasi seseorang untuk menggantikan saya, dan itu tidak akan berhasil. Kata Lin Huarong sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, Lin Aoqing, yang masih khawatir, memiliki sedikit ekstasi di hatinya. Benar saja, Pak Tua ini ingin memberikan dirinya untuk keluarga. Berpikir, senyum di wajah Lin Aoqing bahkan lebih kuat. Sekarang posisi patriark akan jatuh ke tangannya sendiri, orang tua dan Lin Aotian ini tidak perlu terus hidup. Dia sekarang memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Lin Huarong dan Lin Aotian. Chapter 60. Namun, sebelum saya mengumumkan bahwa saya akan menggantikannya di masa depan, saya memiliki satu hal lagi yang harus dia lakukan untuk mengkompensasi kesalahan saya selama bertahun-tahun. Lin Huarong melanjutkan dengan berkata, segera, sedikit memiringkan kepalanya, matanya memandang ke arah Lin Aoqing. Tes, Pastor Oud Lin sudah mengantuk selama lebih dari 10 tahun. Selama bertahun-tahun, keluarga Lin telah menggendong Lin Aoqing. Sepertinya Pastor Oud Lin ingin memberinya tempatnya. Dia juga bekerja keras, dari pecandu menjadi patriark keluarga Lin, dan dia akan kaya dan kaya dalam hidupnya. Terlihat bagus di Lin Aoqing. Saat ini, mata para tamu di sekitarnya terfokus pada Lin Huarong dan Lin Aoqing. Ayah, meskipun Lin Aoqing bingung di dalam hatinya, saat ini kakek tua Lin hampir tidak memberinya posisi patriark. Dia secara alami sangat bersemangat. Dia segera membungkuk dan berkata dengan suara enggan, ayah sekarang semakin kuat, dan patriark berada di posisinya. Juga minta ayah untuk menjabat beberapa tahun lagi agar anak-anak bisa lebih banyak beristirahat. Hehe, Lin Huarong mencibir di sudut mulutnya dan segera berkata, bangga, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan? Dengarkan ajaran ayah. Setelah bersumpah di dalam hatinya, ada begitu banyak kentut berkabut tua, Lin Aoqing masih terlihat tulus. Kamu mengatakan bahwa jika ada orang kaya yang mengadopsi anak yatim piatu yang miskin karena dia tidak punya anak, tetapi orang kaya itu memiliki anak laki-lakinya sendiri. Anak yatim itu cemburu dan kesal, tetapi dia terus menyembunyikan dirinya, dan setelah bertahun-tahun merencanakan, dia tidak hanya bersekongkol dengan orang kaya itu untuk mengusir putra kandungnya dari patriark, tetapi juga meracuni orang kaya itu dan ingin menguasai orang kaya itu. Keluarga. Nada Lin Huarong datar dan menakutkan jika dia berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Mendengar kata-katanya, banyak tamu yang dipenuhi amarah dan memaki dengan keras. Kemudian, Lin Huarong mengucapkan sepatah kata pun, dan akhirnya bertanya kepada Lin Aoqing, bangga, jika itu kamu, bagaimana kamu akan berurusan dengan anak yatim piatu itu? Saya, Lin Aoqing pada titik ini, masih ada sedikit kegembiraan, dan wajahnya penuh keringat dingin. Mutiaranya terus berputar, dan dia sepertinya memikirkan tindakan balasan. Orang seperti ini yang lebih buruk dari babi pasti idiot. Saya tidak tahu siapa yang berteriak begitu keras. Ya, orang seperti itu harus dieksekusi langsung. Saya khawatir terlalu murah untuk membunuhnya secara langsung. Menurut saya, lempar dia ke sarang ular dan biarkan ulat-ular membunuhnya. Kita harus membuatnya lebih buruk daripada kematian. Meskipun orang jahat di dunia menjijikkan, orang yang paling dibenci adalah mereka yang lupa berbaik hati dan melanggar keadilan. Kakak Lin, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-70, hadiah Li ini belum diberikan kepadamu, tapi sekarang untukmu. Saya harap Anda bisa tersenyum. Pada saat ini, suara Li Yuanfei terdengar tiba-tiba, membuat banyak orang mengerutkan kening. Mereka tidak begitu mengerti mengapa dia memilih untuk memberikan hadiah pada saat ini. Terima kasih banyak, Saudara Li. Namun, yang mengejutkan semua orang, alih-alih marah, Lin Huarong tampak sedikit bersemangat, dan menghadapi Li Yuanfei dengan tulus. Saat ini, beberapa orang mencium bau nafas yang tidak biasa. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dari keluarga Li, seorang pria parubaya melepas topeng yang menempel di wajahnya dan berjalan keluar, tetapi yang membuat banyak orang bingung adalah bahwa pria parubaya itu tidak ada. Ambil, langsung ke Lin Huarong. Apa maksud keluarga Li? Apakah Li Yuanfei akan membuat masalah saat ini? Hanya menertawakan kakek Lin dengan cara ini, aku khawatir itu akan memulai perang antara keduanya. Banyak tamu berbisik, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa setelah pria parubaya ini melangkah keluar,
Tubuh kakek tua Lin benar-benar bergetar sedikit, dan di matanya, ternyata ada air mata lama. Saat pria parubaya itu semakin dekat, banyak orang melihatnya dengan jelas. Beberapa karakter generasi tua tiba-tiba gemetar. Nah, bagaimana orang ini sangat mirip dengan Pastor Old Lin. Dia adalah Lin Haotian, putra kandung Grand Old Lin. Apa, dia adalah putra tertua dari Pastor Old Lin? Mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dikatakan bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, Lin Haotian melakukan kesalahan dan diusir dari keluarga Lin karena kemarahan kakek Old Lin. Sejak itu, tidak ada kabar. Dalam diskusi tersebut, identitas pria parubaya itu juga terungkap. Banyak orang tergerak dalam hati mereka dan tidak bisa tidak mengingat cerita yang diceritakan oleh ayah tua, Old Lin. Mengadopsi seorang yatim piatu, Lin Haoqing, bukankah itu seorang yatim piatu yang diadopsi oleh kakek Old Lin? Bukankah Lin Haotian, putra tua Grand Lin, yang diusir dari patriark? Keracunan dan pembunuhan lebih sesuai dengan situasi Old Lin. Dia telah berbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 tahun, dan terkenal di kota Suanyun. Pikirkan semua ini, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mungkinkah dikatakan bahwa pangkalan lama dan tak tahu malu di mulut Old Lin membuat mereka menjadi yatim piatu yang marah, Lin Haoqing. Lambat laun, semua orang di seluruh aula perjamuan terdiam, dan pandangan juga tertuju ke arah Lin Haotian yang berjalan di depan Old Lin. Di bawah perhatian semua orang, Lin Huarong dan Lin Haotian saling memandang. Keduanya sedikit emosional, dan mata mereka bersinar dengan kristal. Ayah! Lin Haotian berlutut, dan memberi 3 anggukan hormat kepada Lin Huarong. Nak, bersalah padamu selama bertahun-tahun. Lin Huarong mengangkat yang terakhir dengan sedikit gemetar di tangannya, dan air mata tua akhirnya jatuh dari pipinya. Pada saat ini, kepala Lin Haoqing tertunduk, wajahnya menjadi sebiru besi, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang marah. Dengan mengedipkan matanya pada Lin Siyun tidak jauh dari sana, banyak orang mulai berkumpul. Meski aksinya tidak besar, dengan berlututnya Lin Haotian, suasana di aula ulang tahun menjadi sedikit tegang. Bangunlah, Lin Family Erlangku, jangan berlutut dengan mudah. Setelah Lin Huarong mengangkat Lin Haotian, dia melihat ke arah Lin Haoqing. Pidato menjijikkan dan dingin datang perlahan dari mulutnya. Lin Haoqing, apakah Anda ingin saya melakukannya sendiri atau Anda menyelesaikannya sendiri? Dengan kata-katanya, ekspresi banyak tamu sangat luar biasa. Akankah Lin Haoqing menyerah dengan patuh, atau akankah dia mengesampingkan semua pertimbangan untuk wajah sepenuhnya? Anda tahu, dalam 10 tahun terakhir, seluruh keluarga Lin telah naik turun, jadi semuanya berada di bawah kendali Lin Haoqing. Selama 10 tahun pengembangan, kekuatan Grand Old Lin telah lama terhenti. Satu-satunya yang tersisa untuk Lord adalah hanya ada di Heart dan kelompok orang tuanya. Ini harus dibilang, yang muncul sebagai pemenang. Chapter 61. Hahaha, benar saja. Mata banyak tamu sedikit menyusut, hanya untuk melihat bahwa Lin Haoqing tidak bermaksud lembut saat ini, tetapi malah tertawa. Dengan tawa, dia berdiri. Haha, kentut tua, aku baik hati dan berhati lembut untuk membuatmu tetap hidup, tidak menyangka kamu akan menggigitku saat ini. Setelah setengah tertawa keras, Lin Haoqing tiba-tiba membuka mulutnya dan minum. Nada tidak hormat dan kegilaan serta rasa malu di wajahnya menggerakkan banyak orang. Kutukannya tidak diragukan lagi mengakui apa yang dikatakan Lin Huarong sebelumnya. Seseorang yang begitu kejam dalam temperamennya membuat banyak orang ingin mengumpat padanya. Namun, lebih banyak orang yang bersikap menunggu dan melihat, bahkan menyebar perlahan, karena takut membawa bencana bagi orang yang tidak bersalah. Lagi pula, mereka yang ingin menjadi acara besar akan memiliki cara yang tidak terlihat. Meskipun Lin Haoqing orang ini memang penjahat yang tidak berbakti, tidak ada yang bisa menyangkal kemampuan pribadinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meyakinkan publik ketika Old Lin jatuh? Sekarang, karena Lin Haoqing berani mengesampingkan semua pertimbangan untuk menghadapi Old Lin di depan begitu banyak orang, dia juga ingin datang untuk mendapatkan kartu yang bisa dia lawan dan bahkan mengambil Lin Huarong. Kurang ajar, Lin Haoqing tidak menyerah dengan patuh. Tetua ketiga keluarga Lin tetua keempat mendengar rasa tidak hormatnya yang sombong, segera berteriak dengan marah,
dan bergegas ke arahnya, tetapi sebelum mereka mencapai Lin Aoqing, mereka dibunuh oleh dua orang yang sama. Pusat kekuatan alam Grandmaster dicegat. Kentut tua, awalnya aku akan menyelamatkan hidupmu, ini yang kamu paksa aku. Lin Aoqing menatap dingin ke penatua ketiga dan penatua keempat, dan kemudian mencibir dan berkata kepada Lin Huarong, "Bajingan tua, apakah Anda pikir Anda adalah Lin Huarong yang tak terkalahkan? Benar-benar konyol, penghalang dosa, penghalang dosa." Huayu Lin Aoqing, dengan marah tubuh Lin Huarong menggigil, jari-jarinya yang gemetar menunjuk ke hidung Lin Aoqing. Kemarahan di matanya, tidak sabar untuk diubah menjadi pedang tajam, untuk merobek yang terakhir dengan ganas. Dia benar-benar buta. Ketika Lin Huarong mau tidak mau ingin menembak, langkah kaki yang rapi terdengar, dan hanya sekelompok sekitar 50 orang dan kuda yang masuk dari luar. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi terpancar dari mereka nafas yang keluar mengejutkan hati semua tamu. Lebih dari 50 orang ini semuanya adalah seorang spesialis dao bela diri tingkat guru bela diri. Selain itu, di depan lebih dari 50 orang ini, ada juga 5 pemimpin. Dari nafas yang memancar dari mereka, mereka semua adalah seorang spesialis dao bela diri martial Grandmaster. Jelas, Lin Aoqing juga menyiapkan 10.000 untuk pesta ulang tahun ini. Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, pada akhirnya, dia akan menjadi generasi penerus keluarga Lin. Orang tua bangka, jika hari ini kamu dapat dengan patuh memberiku posisi patriark, mungkin aku akan membiarkanmu dan putramu hidup di usia tua, dan kamu memaksaku untuk mengambil langkah ini. Dengan penampilan lebih dari 50 orang, banyak penjaga keluarga Lin juga ragu-ragu untuk sementara waktu. Kali ini juga saatnya bagi mereka untuk mengekspresikan pendirian mereka. Itu hanya usaha sesaat, dan sebagian besar penjaga berdiri di belakang Lin Aoqing. Orang-orang ini, pada dasarnya, telah diakuisisi oleh Lin Aoqing dalam 10 tahun terakhir ini. Lin Aoqing dari alam martial Grandmaster, ditambah 5 pembangkit tenaga martial Grandmaster, ditambah 2 pembangkit tenaga yang mencegat penatua ketiga dan penatua keempat, ada 8 pembangkit tenaga ahli martial Grandmaster, dan lebih dari 50 martial master dan banyak penjaga. Kekuatan ini cukup untuk menyapu pasukan di kedua sisi kota Suanyun. Semua orang mengatakan bahwa keluarga Lin adalah yang pertama dalam kekuatan, tetapi mereka juga berpikir bahwa 3 keluarga hebat sebenarnya serupa, tetapi sekarang, celahnya tercermin. Para tamu, tolong beri saya wajah untuk Lin Aoqing, tolong mundur selangkah dan jangan terlibat dalam pekerjaan rumah keluarga Lin saya. Setelah saya menangani semuanya di Lin Aoqing, perjamuan akan seperti biasa. Patriark keluarga. Setelah menunjukkan kekuatannya, Lin Aoqing jelas percaya diri. Dia berteriak langsung ke kerumunan di kios perjamuan, dengan sikap memahami gambaran besarnya. Dengan tepuk tangannya, banyak tamu saling memandang dengan cemas. Namun, setelah upaya kungfu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Ye Liangchen, keluarga Ye yang juga merupakan 3 keluarga besar kota Suanyun, dan Li Yuanfei serta yang lainnya dari keluarga Li, masih duduk dengan senyum di wajah mereka. Tidak ada niat untuk bangun. Patriark Li, adik laki-laki Ye, aku juga berharap 2 orang tidak terlibat dalam keluarga Lin kita. Di masa depan, kebanggaan akan sangat berterima kasih. Lin Aoqing rupanya menemukan perbedaan antara keluarga Ye dan keluarga Li, dan segera alisnya sedikit mengernyit, berbisik. Namun, setelah dia selesai berbicara, baik Ye Liangchen maupun Li Yuanfei tidak berniat untuk bangun, melainkan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Penglihatan seperti itu, seolah melihat badut, membuat Lin Aoqing sangat tidak senang. Yang membuatnya semakin kesal adalah dia belum bisa melakukan serangan, dia hanya bisa bertahan. Kulit Lin Aoqing berubah beberapa kali, memandang Li Yuanfei, tiba-tiba mengerutkan kening, dan akhirnya memandang ke arah Ye Liangchen yang tampak berkedip. Ye Liangchen. Ini disebut Tuan Muda Ye, saya adalah keluarga Ye yang bermartabat dan saya adalah seorang patriark. Identitasmu tidak sama denganku, dan kamu pantas memanggil namaku. Namun, sebelum kata-kata Lin Aoqing selanjutnya selesai, dia langsung diinterupsi oleh Ye Liangchen, diikuti oleh kutukan, yang membuat wajah Lin Aoqing berubah menjadi warna seperti hati. Ini benar-benar memukul wajah Lin Aoqing telanjang. Uhuk, kita memiliki 3 keluarga hebat di kota Suanyun, dan mereka selalu hidup dalam harmoni,
tetapi kakek Lin tua adalah salah satu dari sedikit orang yang pantas aku kagumi. Lin Mansion memiliki penjahat yang sangat tercela, keluarga Li saya, tapi bersedia membantu Tuan. Selanjutnya, kata-kata Li Yuanfei langsung menyebabkan kemarahan Lin Aoqing meledak. Dia dapat dengan jelas melihat, apakah itu Li Yuanfei atau Ye Liangchen, tidak mungkin untuk berdiam diri. Oke, bagus. Anda Li Yuanfei, Anda Ye Liangchen, Anda tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, maka jangan salahkan saya Lin Aoqing karena membuat Anda kembali hari ini. Suara berat Lin Aoqing hampir meraung. Segera, lebih dari 50 pusat kekuatan martial master mengepung seluruh kelompok Ye Liangchen dan Li Yuanfei. Hal-hal jahat, berani kurang ajar. Pada titik ini, Grand Old Lin akhirnya tidak bisa menahan diri, berteriak dengan marah, dan True Origin meledak. Satu telapak tangan tertangkap di depan Lin Aoqing. Dark Ghost, tanpa tembakan, berdiri di depan Lin Aotian untuk melindunginya. Chapter 62. Lin Huarong adalah pusat kekuatan nomor 1 kota Suanyun. Meski luka fisiknya belum sembuh, namun kekuatannya tidak diragukan lagi. Di antara cakar, suara udara yang terbelah terdengar. Melihat kekuatan yang begitu besar, saya khawatir bahkan seorang spesialis dao bela diri tingkat martial Grandmaster pun sulit untuk dilawan. Ini hanya tangkapan biasa, orang tua kentut. Di hadapan cakar marah Lin Huarong, kulit Lin Aoqing juga menjadi lebih bermartabat, tetapi di saat berikutnya, dia membuat tindakan yang mengejutkan banyak orang, dan bahkan menyerang tanpa rasa takut. Cakar Lin Huarong, bang! Dengan suara tumpul, keduanya mundur beberapa langkah, dan ledakan True Origin datang dari antara keduanya. Dia bisa menahan kaki kakek Lin. Ketika Li Yuanfei melihat pemandangan ini, matanya berkilat keheranan. Tampaknya Lin Aoqing benar-benar cukup dalam. Lagi pula, Lin Aoqing memiliki semua sumber daya keluarga Li, dan Lin Huarong sendiri mengabaikannya. Mata Qin Yichen tertuju pada tangan kanan Lin Aoqing. Di telapak tangan kanannya, dengan sarung tangan metalik yang mengkilap, terlihat jelas bahwa dia telah bersiap untuk Lin Huarong yang terkenal dengan telapak tangannya. Hehe, bajingan tua, apakah kamu pikir kamu masih bisa mengalahkanku dengan mudah tahun ini? Saya beritahu Anda sudah tua dan Anda bisa mati. Melihat mata Lin Huarong juga melontarkan kesalahan, Lin Aoqing mau tidak mau mencibir, dan saat berikutnya, dia mengambil inisiatif untuk melempar ke arah Lin Huarong. Bahkan jika 100 tahun kemudian, aku akan membunuhmu semudah mencubit semut. Lin Huarong dengan marah berteriak dan menyapanya, dan dalam sekejap, keduanya bertarung bersama. Lingkaran pertempuran ini langsung menarik sebagian besar mata. Dari waktu ke waktu, sisa True Origin ditembakkan dari tempat kedua pria itu bertarung. Itu untuk memecahkan tanah yang keras untuk kedalaman dan kedalaman masing-masing dan semua orang. Tidak ada yang berani melangkah maju. Keduanya bertarung bersama seperti orang gila, seimbang. Namun, jika basis kultivasi sedikit lebih kuat, tidak sulit untuk melihat bahwa dalam pertempuran antara keduanya, Lin Huarong selalu mendapatkan beberapa keuntungan secara samar. Lagi pula, di ranah, Lin Huarong masih memiliki keunggulan. Jika bukan karena dia bahkan tidak bisa memainkan setengah dari kekuatannya sekarang, Lin Aoqing akan menjadi mayat yang tergeletak di tanah, dan butuh waktu lama untuk menjeratnya. Dengan pertempuran sengit di antara mereka berdua, beberapa pendamping setia yang setia kepada Lin Huarong dan kelompok kakak tua juga berada dalam pertarungan yang sulit. Meskipun Elder dengan dua dunia martial Grandmaster membantu, mereka masih tidak bisa mengatasi tekanan. Seseorang berteriak pada akhirnya, secara keseluruhan, anak buah dan kuda Lin Aoqing masih memiliki keunggulan mutlak. Jika tidak ada kecelakaan, tawuran ini harus berakhir dalam waktu singkat. Namun, semua ini seperti yang diharapkan oleh Qin Yichen. Dengan busur dangkal naik dari sudut mulutnya, banyak langkah kaki bergegas datang dari pintu rumah keluarga Lin. Badet, semua orang mencemoohnya. Bunuh pencuri anjing Lin Aoqing. Bersamaan dengan suara amukan, jalur siluet dengan cepat menyapu dari luar. Di garis depan siluet tersebut, ada siluet kekar. Dia memegang sepasang palu godam, dan kemanapun dia pergi, siapapun yang berani menghentikannya akan tersapu olehnya dengan sikap tirani. Orang ini adalah Li Yuanba. Omong-omong, untuk membuatnya menembak, Qin Yichen tergoda oleh palu salah satu tuan palu. Kalau tidak, Li Yuanba tidak akan mati.
Dan kelompok orang yang mengikuti Li Yuanba ini tidak hanya memiliki seorang spesialis Dao bela diri keluarga Li, tetapi juga keluarga Ye. Ada banyak dari mereka. Keduanya bersama-sama menambahkan 2 martial grandmaster. Dengan bergabungnya kekuatan baru ini, situasinya dengan cepat berbalik. Lin Haoqing, seorang lineman yang berada di atas angin, telah dipaksa untuk menahan grup saat ini dan terjebak di sudut. Ledakan, perubahan situasi pertempuran di sini juga membuat Lin Haoqing sedikit teralihkan. Saat berikutnya, genggaman Lin Huarong robek sepotong daging di punggungnya. Brengsek, Lin Haoqing mundur beberapa langkah, melihat ke arah retret, bahkan orang-orang yang memiliki sedikit perlawanan, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Sebelum membuat rencana, dia menghitung variabel keluarga Li. Keluarga Li baik, tetapi di mata Lin Haoqing, perlu diingat, hanya Li Yuanba. Namun, dia benar-benar tidak menyangka keluarga Ye juga berpenggiatipasi di dalamnya. 2 keluarga bergabung, dan dengan Old Lin, ada sekelompok pembantu yang kuat, dan para prajurit dikalahkan. Dia membencinya, penghalang dosa, kamu tidak layak bermarga Lin, hari ini orang tua akan memukulmu hidup-hidup. Melihat bala bantuan keluarga Li dan keluarga Ye begitu kuat, Lin Huarong juga sepenuhnya melepaskan semua kekhawatirannya. Dia memelototi Lin Haoqing, dan selangkah demi selangkah bergerak menuju yang terakhir berjalan. Dan saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di jalan di luar keluarga Lin, sebuah kereta hewan yang cantik perlahan datang. Binatang iblis dari gerobak ini adalah serigala perak berkepala 2, dengan tubuh yang kuat dan memancarkan nafas yang tidak lebih lemah dari seorang spesialis Dao bela diri tingkat martial grandmaster biasa. Memiliki karakter seperti binatang iblis ini sama sekali bukan apa yang bisa dimiliki oleh kota Suanyun. Pada akhirnya, kereta binatang itu berhenti dengan aman di pintu Lin Mansion. Yang pertama turun dari mobil adalah seorang spesialis Dao bela diri dari dunia 2 martial grandmaster. Mata mereka memandang ke arah Lin Mansion, dan mereka mengerutkan kening. Kemudian, salah satu dari mereka berkata kepada Du Hua sebelum turun dari mobil, "Tuan, sekarang sepertinya ada di dalam." Kekacauan, kekacauan. Du Hua sedikit terkejut, dan kemudian sudut mulutnya sedikit melengkung. Menarik, masuk dan lihat. Pada titik ini Lin Mansion sudah berantakan, tidak ada yang memperhatikan 3 orang yang masuk, tetapi Lin Haoqing menyadarinya. "Du Tuan muda, selamatkan aku." Suara keras keluar dari mulut Lin Haoqing, "Benda itu, hanya aku yang tahu di mana itu." Du Hua mendengar ini, tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, "Bawa dia kemari." Saat dia berbicara, salah satu orang di sekitarnya bergerak dan melintas, dan muncul di depan Lin Huarong, menghalangi pukulan fatal bagi Lin Haoqing, dan menahannya kembali ke Du Hua. "Katakan, di mana benda itu?" Du Hua tidak peduli dengan hidup atau matinya, yang dia pedulikan hanyalah hal itu. Panggil." Lin Haoqing masih tampak sedikit terkejut, tetapi setelah mendengar suaranya yang buruk, dia tahu bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang di depannya, dan segera mengatupkan giginya, berkata, "Du Tuan muda, benda itu, saya bisa mendapatkannya secara gratis kepada Tuan muda, tetapi juga meminta Tuan muda untuk membantu saya membunuh seseorang." "Siapa?" Du Hua merasa sangat senang saat melihatnya dengan sangat baik. "Itu, anak laki-laki bernama Qin Yichen." Jari Lin Haoqing menunjuk langsung ke Qin Yichen di sebelah Li Lingyan. "Itu benar, sumber segalanya adalah karena bocah itu. Tanpa dia, bagaimana Lin Haotian bisa dilindungi oleh Li Mansion? Jika bukan karena dia, mengapa Mo Yun mati? Jika bukan karena dia, bagaimana Ye Liangchen bisa membantu bajingan tua itu? Selama dia mati, ketiga aliansi itu akan bebas. Lin Haoqing hanya memiliki kesempatan untuk hidup." Chapter 63. Itu adalah seorang pemuda yang berpenampilan dan mengenakan pakaian biasa, dan tidak dapat melihat perbedaan apapun dari orang biasa. Tiba-tiba, lengkungan kecil muncul di sudut mulutnya. Dengan acuh tak acuh berkata, "Aku berjanji. Jika dikatakan perlu untuk menghancurkan semua orang yang menentang Lin Haoqing, masih sedikit sulit baginya. Tidak semudah kue untuk membunuh anak laki-laki biasa." Pada saat ini, semua orang kembali sadar, garis pandang, semua dengan sedikit kecurigaan dan keterkejutan, melihat ketiga orang yang muncul dengan sangat tiba-tiba. Tidak ada yang berani meremehkan mereka.
Pria yang baru saja menembak dengan paksa memblokir pukulan Lin Huarong. Tidak sulit untuk melihat kekuatan yang terakhir, dan itu pasti juga seorang spesialis dao bela diri di Martial Grandmaster Peak Realm. Lin Huarong awalnya ingin marah, tetapi cahaya di sudut matanya melihat kereta binatang diparkir di pintu, dan lampu pompa bergetar. Dari dekorasi kereta binatang, dia bisa melihat bahwa identitas orang itu tidak sederhana. Lin Huarong, kota Suanyun, tuan muda ini adalah urusan keluarga-keluarga Lin kita sendiri, dan saya harap tuan muda tidak akan mengambil bagian di dalamnya. Lin Huarong melangkah maju dan berkata kepada Du Hua dengan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Saat ini, kondisi fisiknya tidak terlalu bagus. Pukulan dari orang yang menyelamatkan Lin Aoqing baru saja membuat tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya menjadi darah. Ini membuatnya tahu bahwa basis kultivasi seseorang pasti tidak lebih lemah dari dirinya berapa banyak. Yang lebih menakutkan adalah level seorang spesialis dao bela diri ini masih menjadi pengikut pemuda itu. Jika Anda mengacaukan orang ini, saya khawatir itu tidak akan menimbulkan masalah. Urusan keluarga Anda, tentu saja tuan muda ini tidak tertarik untuk berpengkiatipasi. Anda ingin datang dan mendengar Anda semua. Kin seperti apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan langsung atau ingin tuan muda ini mengirimi Anda tumpangan? Adapun kata-kata Lin Huarong, Du Hua melambaikan tangannya seolah tidak terlalu tertarik, dan kemudian matanya melihat langsung ke arah Qin Yichen di sebelah Li Yuanfei. Kata-katanya yang santai, seperti pedang penghakiman, langsung menghukum mati Qin Yichen. Kesombongan seperti itu sama sekali tidak kalah dengan Ye Liangchen, yang selalu memiliki moto Tuhan yang pertama dan Lao Su yang kedua. Bahkan tidak ada kekurangan. Mendengar ini, alis Lin Huarong mengernyit dalam. Dia tahu persis mengapa Lin Aoqing ingin membunuh Qin Yichen. Jika Qin Yichen meninggal, keluarga Li, keluarga Ye mungkin tidak akan membantunya sama sekali. Lin Huarong tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Li Yuanfei dan Ye Liangchen. Dia tidak tahu bagaimana keduanya akan memilih. Sejujurnya, Li Yuanfei terlibat dalam perjuangan sengit di dalam hatinya saat ini. Namun, saat dia ragu-ragu, Ye Liangchen berdiri tepat di depan Qin Yichen. Kemudian, Li Yuanba datang dengan 2 palu godam dan berjalan mendekat. Menempatkan palu godam, seluruh tanah bergetar, dan niatnya jelas. Hehe, Li Yuanfei tersenyum pahit. Dia memang memiliki beberapa masalah, tetapi mengabaikan bahwa remaja itu tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat sama sekali. Kemudian dia juga berdiri di depan Qin Yichen. Tidak ada keraguan bahwa ketiga perusahaan tersebut telah menyatakan bahwa mereka ingin melindungi Qin Yichen. Ini membuat Lin Aoqing berdiri di belakang Du Hua dengan ganas di dalam hatinya, dan melihat ke arah mata Qin Yichen menjadi lebih ganas. Siapa dia? Sangat sombong. Aku tidak tahu, tapi lebih baik berbisik. Apakah Anda tidak melihat bahwa bahkan Outlin kembali 30%? Di mana Lin Aoqing bertemu dengan karakter seperti itu? Jalur kecurigaan kecil terdengar pelan di seluruh halaman segera, tapi segera terdiam, seluruh Lin Mansion, jarumnya bisa terdengar. Menghadapi 3 orang tak terduga ini, semua orang penuh ketakutan dan kekaguman. Di bawah lapangan udara Du Hua yang sombong dan sombong, ada keheningan di mana-mana, hanya napas berat semua orang. Mati, dan dalam keheningan ini, Qin Yichen keluar dari belakang Li Yuanfei dan yang lainnya. Dia memandang Du Hua dengan rendah hati, dan dengan sedikit suara main-main keluar dari mulutnya, "Maaf, aku masih muda dan tidak ingin mati." Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, mata Du Hua sedikit terkejut. Jelas, dia terkejut bahwa dia bisa begitu tak kenal takut di hadapan dirinya sendiri, tetapi keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi ejekan. Bagi Du Hua, bocah ini terlalu cuek. Apakah pemuda ini benar-benar berpikir bahwa di bawah perlindungan beberapa orang itu, dia dapat diselamatkan dari kematian? Menarik, tapi kamu tidak punya pilihan. Karena Anda tidak ingin menyombongkan diri, izinkan saya menunjukkan tumpangan. Du Hua terkekeh, dan ketika dia mendengar kata-katanya, seorang penjaga di belakangnya melangkah keluar, tekanan yang hampir substantif, seperti gelombang raksasa yang menggulung Qin Yichen. Hai, di bawah tekanan ini, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang tenggelam ke dalam rawa, dan tidak mungkin untuk bergerak sedikit pun, dan sedikit keringat dingin tidak dapat membantu dari pipinya. Meluncur ke bawah.
Dia hanyalah seorang marsial penggiat yang baru saja membentuk Livesos Martial Peru. Itu terlalu berbeda dari ranah penjaga. Ini adalah penindasan kesenjangan kekuatan. Itu hanya momentum yang memaksakan, yang membuatnya tidak memiliki perlawanan. Huff. Lin Huarong mengerutkan kening, ketika dia akan menembak, suara mendengus dingin tiba-tiba terdengar, dan hanya siluet kekar yang menonjol, nafas yang tidak lebih lemah dari penjaga juga dicurahkan, membawa dunia martial Grandmaster tekanannya adalah hilang. Setelah tekanan menghilang, Qin Yichen dengan ringan menghembuskan napas. Tembakannya adalah Li Yuanba. Meskipun mungkin alam Li Yuanba lebih lemah dari dua penjaga Duhua, tapi dia memiliki kekuatan ilahi, ditambah metode Overlord Hammer, seharusnya tidak ada masalah besar. Jadi Qin Yichen tidak khawatir sama sekali. Tidak peduli siapa kamu, Qin Yichen adalah dermawanku Lin Huarong, dan aku ingin menyentuhnya, kecuali aku melangkahi tubuhku. Lin Huarong melangkah maju, dan siap menghindari segalanya. Adegan ini tidak pernah terpikirkan. 3 raksasa besar kota Suanyun bahkan berdiri di belakang seorang remaja yang masih remaja. Itu mengejutkan, dan saya bertanya-tanya mengapa mereka melakukannya. Mengapa beraninya kamu menolak? Melihat tembakan Li Yuanba menghalangi pertahanannya, Duhua melontarkan kemarahan di matanya. Dia mencibir dan memandang Lin Huarong dan Li Yuanba dan yang lainnya, kata Senseng. 3 pengaruh besar Suan Yuncheng bersatu mungkin merupakan keberadaan yang tak tertahankan di mata orang biasa, tetapi di mata Duhua, itu seperti lelucon. Karena ketiga perusahaan ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Royal City, dan dia adalah Duhua, tetapi dia adalah anggota keluarga hebat Royal City 3. Untuk 2, tidak pada level yang sama. Chapter 64. Resep obat itu, saya juga bisa memberikannya untuk Anda. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dia tahu bahwa Duhua ini, bukan Lin Huarong, mereka dapat memprovokasi mereka harus memilih untuk menyerah. Mendengar Qi dan Blood Pill, ekspresi Duhua bergerak dengan jelas, yang mengkonfirmasi dugaan Qin Yichen. Resep obat Qi dan Pil darah awalnya dari keluarga Li, tetapi keluarga Li belum dijual secara resmi. Lin Haoqing baru saja dicuri oleh seorang pengkhianat dari keluarga Li. Jika Tuan Muda Du membutuhkannya, kami juga akan mendedikasikannya untuk Anda secara gratis. Beberapa hari yang lalu, setelah tubuh Xiao Licheng ditemukan di gang, Qin Yichen menebak bahwa Xiao Licheng akan memberitahu Lin Haoqing tentang resep obatnya. Kalau tidak, selama dia memegang resep obat itu sebagai kartu haulnya, Lin Haoqing pasti akan membuatnya tetap hidup selama bertahun-tahun. Lin Haoqing adalah sempoa yang bagus. Dia tahu bahwa jika keluarga Li tahu bahwa dia telah mendapatkan resep obatnya, dia akan putus asa, jadi dia memilih untuk menjual resep obatnya dengan imbalan keuntungan yang lebih besar. Duhua adalah pilihannya, tapi saat ini, setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, ekspresi Lin Haoqing tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa jika dia kehilangan dukungan dari Duhua, dia pasti tidak memiliki cara hidup hari ini. Kamu tidak melihatnya, kamu sedikit pintar. Duhua tertawa kecil, tidak menunggu Qin Yichen dan yang lainnya menghela nafas lega. Putaran kata berikutnya adalah membuat wajah mereka jelek. Lin Haoqing, dia tidak akan melanggar kata-katanya. Kalau tidak, jika masalah ini diteruskan kembali ke Royal City, siapa yang berani berbisnis denganku Duhua? Konon, itu terutama karena perlawanan mereka yang membuatnya merasa sedikit tidak sedap dipandang. Jika dia setuju, bukankah dia dilunakkan oleh Duhua? Tuan Muda Du, ini adalah resep obat Qi dan Pil darah. Saya akan memberikannya kepada Anda, dan saya harap Tuan Muda memenuhi janjinya. Melihat ini, Lin Haoqing mengambil resep obat Qi dan Blood Pill tanpa ragu sedikit pun dan mengirimkannya ke Duhua. Kota kerajaan, apa dia dari keluarga Royal City Du? Setelah mendengar ini, Lin Huarong, Li Yuanfei, dan yang lainnya sepertinya terkena sambaran petir, dan wajah mereka menjadi pucat. Keluarga Royal City Du, itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh 3 pengaruh besar kota Suanyun kecil mereka. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa mereka tidak memperhitungkan kelompok orang mereka sama sekali. Dan sikap Duhua membuat suasana hati Qin Yichen juga menjadi mudah tersinggung. Sejujurnya, dia benar-benar tidak peduli menyinggung keluarga Du, tetapi jika ada konflik sekarang, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Jika kamu mundur dengan patuh,
Setelah tuan muda ini menyelesaikannya, jika suasana hatimu sedang baik, mungkin kamu bisa membiarkanmu pergi. Setelah melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka, Du Hua tampak lebih bangga, langsung menghadap Lin Huarong dan yang lainnya memarahi, "Jika kamu tidak tahu apa-apa lagi, jangan salahkan aku." Delisting di kota Suanyun. Ancaman Huayu, tanpa ada yang disembunyikan, mengubah penampilan Lin Huarong dan Li Yuanfei. Namun, mereka tidak gentar. Qin Yichen juga sedikit mengangkat tinjunya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kelemahan. Beraninya kamu melompat di depan dirimu sendiri jika kamu memiliki kekuatan yang kuat dan Du Hua. Pergi ke kostum pamanmu daripada seekor anjing, kostum apa yang akan diletakkan di depan Tuan Muda Ye? Pada saat ini, suara omelan yang marah juga terdengar tiba-tiba. Kota Suanyun adalah orang gila pertama, Ye Liangchen. Dia berdiri. Di tempat sekecil itu, ketika dia melihat bola daging berani memarahi dirinya sendiri, Du Hua rupanya mengalami pertemuan sesaat. Pamanmu, Lao Su sedang membicarakanmu, apakah kamu tahu di mana kamu sekarang? Persetan ibumu, berani sombong di situs Lao Su. Ada 100 cara untuk percaya bahwa Anda mati di sini. Tidak menunggu Du Hua kembali sadar, ludah Ye Liangchen seperti angin menderu dan hujan deras, menghantam hati Du Hua yang rapuh dan hati-hati. Kamu. Du Hua gemetar karena amarah, matanya yang luar biasa dipenuhi dengan amarah yang hampir gila, dan beberapa geraman histeris terdengar, hal-hal gagah, bahkan berani tidak menghormati tuan muda ini, bunuh aku lemak ini, berani memblokir, mengeksekusi tanpa belas kasihan. Saat kata-katanya berakhir, kedua penjaga yang dibawanya tidak ragu-ragu, langsung menginjak kakinya, dan terbang keluar. Tujuan mereka bukanlah Qin Yichen, tapi si gendut cerewet, Ye Liangchen. Bahkan jika itu ayahmu, leluhurmu ada di sini, dan di situs Lao Su harus berbaring telungkup, menurutmu yang mana berbaring? Ye Liangchen, yang masih berteriak, tiba-tiba menyusut. Ketika dia melihat dua pusat kekuatan martial Grandmaster Peak yang tidak lebih lemah dari Lin Huarong, dan Qi yang mengerikan terbang ke arahnya, dia akhirnya mengerti apa yang salah. Dia berteriak dan menjerit di mulutnya, dan tubuh gemuknya menunjukkan kepekaan yang luar biasa saat ini. Saya tidak tahu apakah kaki Ye Liangchen terpeleset, atau keterampilan bela diri apa yang diterapkan, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian keledai malas berguling, dengan cepat mundur ke belakang Lin Huarong. Bertarung. Pada titik ini, Lin Huarong dan Li Yuanfei saling memandang, dan ada kilatan tekad di mata mereka. Berikan padamu. Li Yuanba mendengus, memutar palu besarnya dan memukul salah satu penjaga dengan cara yang mengejutkan. Kemudian, Lin Huarong dan Dark Ghost 2 menembak bersama untuk menemui penjaga yang tersisa. Li Yuanfei menarik Li Lingyan dan Qin Yichen kembali. Mereka tidak bisa bertarung pada level pertempuran ini. 5 orang bertarung bersama dalam sekejap. Untuk sementara, terbang dengan lebih sedikit batu, True Origin mengamuk, dan lantai batu biru yang keras disertai dengan suara jalur serangan. Ada lubang dalam dengan ukuran berbeda untuk setiap orang. Setelah melihat kedua pria itu berhenti, wajah pucat Ye Liangchen perlahan pulih. Dengan ekspresi hati-hati di wajahnya, dia melihat kelompok perang yang kacau, dan kemudian menoleh ke Du Hua, yang wajahnya sedikit terdistorsi. "Hei, ampas, apakah kamu masih punya penjaga? Jika tidak, aku akan memperlakukanmu dengan kasar." Pada saat ini, kekuatan Ye Liangchen juga semakin kuat, dia menunjuk ke sejumlah besar penjaga di belakangnya, dan meneriaki Du Hua dengan tatapan arogan. Jangan lihat kata-katanya yang kasar, tapi faktanya meskipun dia naga yang kuat, Du Hua masih belum bisa mengalahkan tiran lokalnya di sini. "Aku, persetan." Du Hua tiba-tiba bengkak karena marah dan hampir ingin mulutnya menyemburkan darah keluar. Dan ketika dia melihat wajah Ye Liangchen yang sepertinya tidak bercanda sama sekali, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit, berteriak, "Kamu berani." Dia keluar dengan dua penjaga hanya untuk mencegah orang lain yang juga 4 keluarga besar menyerangnya. Di kota Suanyun yang kecil ini, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani untuk tidak menghormatinya bahkan setelah mengetahui identitasnya. Chapter 65. Sepertinya kalian belum melakukannya guys, tolong turunkan aku dari hantu jelek itu.
Batu giok di tubuhnya tampaknya cukup berharga dan saya akan memberikannya kepada Anda. Saya ingin memberitahu dia, siapa yang bertanggung jawab di sini. Melihat wajah Du Hua yang terdistorsi, Ye Liangchen tampak bangga dengan kesuksesan seseorang, dan dia senang, lalu mengabaikan ancamannya dan mengarahkan jarinya langsung ke arahnya. Dia melihat penjaga lebih dari selusin dunia guru bela diri di belakangnya, dan akhirnya berhenti di batu giok yang dikenakan di pinggang Du Hua. Segera, mereka semua menyembunyikan niat jahat dan berjalan menuju Du Hua. Ngomong-ngomong, sesuatu terjadi pada 3 keluarga besar. Apa yang mereka takutkan, paling buruk adalah meninggalkan kota Suanyun. Lain-lain, gerombolan semut, yang berani menyerangku, aku akan memusnahkan 9 rasmu. Du Hua bergidik saat ini, tidak tahu apakah dia marah atau takut. Bagaimanapun, dia begitu tenang dan tenang sebelum itu, menunjuk ke temperamen Jiang San. Melihat Ye Liangchen, yang tertegun, dia terdiam. Bagaimana Du Hua tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang begitu sombong dan bodoh di tempat yang begitu jauh dan terpencil untuknya. Kakak Ye, Qin Yichen mengerutkan kening, dan kemudian diam-diam berbicara dengan transmisi suara Ye Liangchen. Setelah mendengar desas-desusnya, Ye Liangchen sedikit membeku. Untuk sesaat, senyum muncul di wajahnya yang gemuk. Orang ini menyamar sebagai anggota keluarga kerajaan kota Du, keluar untuk bergoyang dan menipu, tidak hanya menghina 3 pengaruh besar kota Suanyun kami, tetapi juga tidak memperhatikan kekuatan 10 kota Suanyun. Semuanya, hari ini saya Ye Liangchen mewakili Suan Yunsi semua orang di kota, ambil pelajaran yang baik dari pembohong ini, beritahu dia bahwa orang-orang di 10 kota Suanyun adalah tulang punggung, dan tidak semua orang dapat diintimidasi. Di jalur mata yang terkejut, Ye Liangchen benar, dan berteriak entah kenapa dengan jejak kesedihan dan kemarahan. Dalam kata-katanya, Du Hua telah dikelilingi oleh lebih dari selusin Martial Master dan 2 pusat kekuatan Martial Grandmaster. Tanpa mengeluarkan 2 pengawalnya dari 3 orang Lin Huarong, dia benar-benar sibuk. Orang ini, Li Yuanfei membeku sesaat, dan di matanya juga ada implikasi kekaguman. Jangan melihat Ye Liangchen dengan riang, tetapi kesulitan saat ini diselesaikan dengan sempurna dalam teriakannya. Selain itu, saya juga menemukan alasan yang kuat untuk diri saya sendiri, untuk menarik semua kekuatan 10 kota Suanyun ke dalam air. Faktanya, ucapan terakhir Ye Liangchen bukanlah untuk meyakinkan mereka, tetapi untuk mengingatkan orang-orang ini bahwa mereka memilih untuk berdiri dan menonton pengalaman Du Hua. Jika keluarga Du mengejarnya, mereka tidak akan kabur. Akibatnya, kecepatan penyebaran berita akan melambat. Berani mengancam kami dengan menyamar sebagai seseorang dari keluarga Du, semuanya, bunuh yang palsu. Ya, sangat sombong. Ternyata itu palsu. Lao Su sudah lama melihatnya tidak senang. Tuan Muda Ye, bunuh dia. Saya tidak tahu dari mana percikan itu berasal, dan dalam waktu singkat, potensi Kasihara terbentuk. Jalur jeritan lurus datang dari segala arah, membuat Du Hua dan Lin Haoqing semakin bingung. Apa yang ingin mereka jelaskan, tetapi kewalahan oleh suara. Di antara teguran ini, tidak ada jejak kecemburuan pada penjaga yang dikirim oleh Ye Liangchen. Jalur serangan, kepalan ke daging, suara sombong Du Hua dengan cepat berubah menjadi memohon belas kasihan, dan akhirnya, bahkan memohon belas kasihan suara itu benar-benar dilenyapkan. Menguasai, kalian, bersiaplah untuk menyambut kemarahan keluarga Du. Kedua penjaga yang terjerat oleh wajah Lin Huarong terkejut dan marah saat ini. Ketika mereka melihat Du Hua yang terbaring di tanah dan benar-benar tak bernyawa di tengah kerumunan, mereka juga mengungkapkan keputusasaan di mata mereka. Begitu Du Hua meninggal, mereka pasti tidak beruntung jika mereka kembali. Ledakan, itu hanya setrum, dan Li Yuanba menghancurkan salah satunya, dan darah tumpah ke tanah. Yang lainnya ingin melarikan diri, tetapi dikepung oleh orang banyak dan akhirnya mati. Kamu sudah selesai, hahaha, bahkan Tuan Muda Du berani membunuh, aku benar-benar harus mengagumi keberanianmu, tunggu, keluarga Du akan membuat kota Suanyun berdarah. Lin Haoqing melihat semua ini dengan putus asa, dan tawa gila menyebar. Kemudian, dia juga menepuk telapak tangannya dan perlahan jatuh ke tanah. Pada malam hari, setelah kebisingan hari itu, rumah keluarga Lin juga sunyi. Di aula pertemuan keluarga Lin, Lin Huarong, Lin Haotian, Li Yuanfei, Qin Yichen,
Ye Liangchen, dan seorang pria parubaya dengan usia yang sama dengan Li Yuanfei sedang duduk di dalamnya. Hari ini, terima kasih banyak adik. Setelah menyelesaikan masalah Lin Aoqing, pikiran Lin Huarong sama sekali tidak rileks, tapi dia tetap berterima kasih kepada Qin Yichen. Qin Yichen melambai, sama sekali tidak mengatakan lebih banyak. Meskipun dia menunjukkan bahwa dia sangat tenang, dia masih mengkhawatirkan Du Hua. Meskipun dia benar-benar tidak peduli dengan keluarga Du, jika keluarga Du benar-benar mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menolaknya. Melihat wajah hati-hati Qin Yichen, Lin Huarong dan yang lainnya juga saling memandang dan tidak repot-repot mengatakan apapun. Hal-hal pada hari itu tampak lancar, tetapi hal-hal Du Hua seperti batu besar. Tekanan berat di hati mereka membuat mereka sulit bernapas. Tuan muda dari raksasa kota kerajaan terbunuh di kota Suanyun, dan mereka sudah bisa membayangkan angin menderu dan hujan deras seperti apa yang akan mereka hadapi setelah berita kembali ke kota kerajaan. Keluarga Royal City Du tidak sebanding dengan keluarga Lin, keluarga Li atau keluarga Ye mereka. Keluarga Du sangat mengakar di Royal City, dan ada banyak seorang spesialis dao bela diri di bawah tangan mereka. Bahkan di keluarga Du, ada juga lingkungan martial Grandmaster Peak 3. Ranah kultivasi bela diri dibagi menjadi seniman bela diri, guru bela diri, Grandmaster bela diri, dan Grandmaster bela diri adalah lingkungan puncak 3. Misalnya, Li Yuanba, Dark Ghost dan yang lainnya berada di negara bagian martial Grandmaster Peak, dan seluruh wilayah 10 kota Suanyun, yang juga Lin Huarong, menerobos ke martial Grandmaster Peak 2. Dari kemampuan Lin Huarong untuk menekan sepertiga dari Lin Aoqing, dia bisa melihat seberapa besar jarak antara dunia ini. Seorang spesialis dao bela diri puncak 3 pasti dapat menyapu seluruh kota Suanyun. Guru, apa selanjutnya? Li Yuanfei terdiam dan masih bertanya. Apalagi yang bisa dilakukan para prajurit untuk memblokir air muncul bumi menutup? Ketika Ye Liangchen menepuk meja, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat pria parubaya itu memelototinya, bahkan dia diam. Pria parubaya ini adalah ayah Ye Liangchen, patriark keluarga Ye Hongyun. Ye Liangchen tidak takut pada surga atau bumi, benar-benar dimakan oleh Ye Hongyun. Setelah Ye Liangchen tutup mulut, mata semua orang memandang ke arah Qin Yichen. Jelas, secara tidak sadar, Qin Yichen telah menjadi tulang punggung mereka. Chapter 66. Qin Yichen tahu kartu patriark 4 besar kota kerajaan. Pusat kekuatan martial Grandmaster Peak 3. Bahkan jika Lin Huarong kembali ke puncak tahun itu, dia tidak dapat bersaing dengannya. Jika seorang spesialis dao bela diri ini datang, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Menjadi lebih kuat, dia harus kuat. Apakah itu martial dao atau spirit power? Kita harus meningkat secepat mungkin. Bapak Woutlin, beri aku peta pembuluh darah Black Demon Mountain. Setelah sedikit hening, Qin Yichen berkata kepada Lin Huarong. Vena Gunung Setan Hitam. Mendengar 4 kata ini, semua orang di aula tampak sedikit berubah. Adik, tidakkah kamu ingin pergi ke Vena Black Demon Mountain? Terlalu berbahaya di sana, bahkan aku tidak berani masuk terlalu dalam. Lin Huarong juga mengerutkan kening, berkata ragu-ragu. Dikatakan bahwa di kedalaman Black Demon Mountain, bahkan ada binatang buas di luar martial Grandmaster 3. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Lin Huarong, dia hanya berani pergi ke area tengah dan tidak terlalu dalam. Dan Qin Yichen hanyalah ranah martial penggiat, bahkan untuk zona marginal, baginya, ada bahaya yang fatal. Meskipun keluarga Du belum mengetahui beritanya, tetapi kalian semua tahu bahwa paling lama 1 bulan, keluarga Du akan mengetahui tentang Du Hua. Ketika saatnya tiba, kita akan menghadapinya, tetapi kemarahan Du keluarga. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata, jika kamu percaya padaku, beri aku waktu. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, semua orang terdiam. Anak laki-laki ini telah melakukan banyak keajaiban. Ini, Lin Huarong, Li Yuanfei, Ye Liangchen sangat jelas. Namun, yang mereka hadapi sekarang adalah keluarga Du dari raksasa kota kerajaan. Tuan, peta Vena Gunung Setan Hitam, Anda mungkin ingin bertanya di Pil Refining Master Guild, peta di tangan Presiden Liu adalah yang paling lengkap di kota Suanyun. Akhirnya, Ye Hongyun berbicara dengan Qin Yichen. Terima kasih banyak. Qin Yichen membantunya, dan kemudian berkata,
Karena kali ini ada kesempatan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan rencana masa depan saya. Setelah mendengar ini, semua orang berkumpul di ekspresi wajah mereka. Alasan mengapa mereka membuat Qin Yichen mati adalah untuk masa depan. Membentuk kelompok kamar dagang adalah langkah pertama. 3 divisi, keluarga Ye, bertanggung jawab atas rumah lelang. Keluarga Li, tokonya. Keluarga Lin, bertanggung jawab atas kekuatan. Qin Yichen berbicara dengan Ye Hongyun, Li Yuanfei, dan Lin Huarong. Mereka tidak keberatan dengan ini, yang sebenarnya adalah kekuatan mereka bertiga. Untuk memasuki Royal City, 3 perusahaan harus bekerja sama dengan erat. Kata-kata Qin Yichen membuat mereka mengangguk. Setelah kejadian ini, mereka benar-benar mendekatkan hubungan mereka. Jika mereka meletakkannya di masa lalu, mereka bahkan tidak akan pernah memikirkannya. Adapun pembagian keuntungan secara spesifik, itu tidak akan diputuskan sampai kita memiliki pijakan di Royal City. Malam itu, semua orang banyak mengobrol. Meskipun masing-masing mengutarakan pandangannya sendiri, Ye Liangchen tampak berantakan, tetapi banyak dari pendapatnya yang jelas, sehingga semua orang akan kagum. 2 hari kemudian, ini adalah desa kecil yang paling dekat dengan Vena Black Demon Mountain. Itu adalah desa kecil, pada kenyataannya, itu adalah tempat orang-orang yang sering memasuki Vena Gunung Setan Hitam menetap. Banyak orang telah menetap, dan seiring waktu, secara alami menjadi sebuah desa. Qin Yichen mengenakan jubah besar dan topinya tertutup, yang membuatnya semakin tidak terlihat. Setelah tiba di dekat Vena Black Demon Mountain, dia sama sekali tidak terburu-buru, melainkan datang ke desa ini. Saat ini, ada juga banyak pria bertubuh tegap yang berpakaian seperti seniman bela diri yang keluar dari pembuluh darah Gunung Setan Hitam. Kemunculan Qin Yichen sama sekali bukan karena perhatian seseorang. Ada terlalu banyak orang yang datang ke sini setiap hari. Ada juga beberapa bangsawan, tuan muda nona muda, tetapi mereka dikelilingi oleh penjaga yang kuat. Dalam hal petualangan dan berburu harta karun, itu sebenarnya menyenangkan. Setelah menyerahkan 2 koin perak, Qin Yichen menemukan sebuah rumah kecil yang sederhana dan berencana untuk beristirahat di sini selama 1 malam. Pada malam ini, tidak terjadi apa-apa kecuali kebisingan di lingkungan sekitar. Qin Yichen beristirahat di kamar sepanjang malam. Hari kedua, saat baru fajar, Qin Yichen, yang sedang tidur, membuka matanya tepat waktu. Dia berdiri dan mengambil posisi, berdiri. Di pagi hari, ini adalah waktu terbaik untuk berkultivasi dalam sehari. Kultivasi bela diri seperti berlayar melawan air. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Meskipun, di Qin Yichen, dia memiliki spirit fisik yang dapat berjalan secara otomatis dan menyerap True Origin, tetapi dia tidak memiliki kelonggaran dalam pengerasan. Teknik kultivasi yang tidak diketahui, dia tidak lagi hanya berhenti di stasiun. Berdiri, berjalan, melompat, jatuh. Faktanya, itu adalah seperangkat keterampilan bela diri, dan itu juga merupakan seperangkat keterampilan bela diri dengan kekuatan yang sangat hebat. Dengan 1 pukulan, Anda bisa mencurahkan seluruh kekuatan Anda. Tanpa keterampilan bela diri, Qin Yichen tidak akan berani melangkah ke pembuluh darah Black Demon Mountain. Saya ingat kehidupan lampau, dia bisa pergi ke sana, itu 9 kematian dan masih hidup. Jika itu bukan keberuntungan, itu akan menjadi secangkir kerugian. Arti sebenarnya dari 4 kata dari teknik kultivasi anonim, Qin Yichen telah lama memahaminya secara menyeluruh, sehingga latihannya lancar dan lancar. Dengan gerakannya, ruang tenang di sekelilingnya tiba-tiba terlihat seperti gelombang air, dengan riak yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang, dan True Origin di sekelilingnya menyatu dengannya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tubuhnya, seperti spons, menelan meningkatkan keserakahan dari True Origins tersebut. Ketika pori-pori begitu rakus dimakan, sebagian besar asal-usul sejati mengikuti napas Qin Yichen, mengebor ke dalam tubuhnya, dan setelah melewati manik-manik spiritual langit dan bumi di dandan, dan kemudian mengikuti fisik roh triknya bekerja selama seminggu di Meridian, dan akhirnya perlahan disimpan di Livesos Martial Pearl di Dantian. Setelah berhari-hari berlatih dan minum banyak obat spiritual, sinar cahaya sumber kehidupan Martial Pearl Qin Yichen bahkan lebih buruk. Menurut situasi ini, ranah guru bela diri yang dapat dicapai orang biasa selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, hanya membutuhkan waktu beberapa bulan, bahkan sekitar sebulan untuk menerobos.
Setelah berlatih selama hampir 1 jam, Qin Yichen berhenti setelah sinar matahari di luar jendela menerangi ruangan sederhana itu. Kemudian, udara keruh yang panjang keluar dari mulutnya. Dengan bantuan surga dan bumi, ini adalah puncak seniman bela diri sekarang. Ini terlalu lambat, Qin Yichen berbisik di dalam hatinya, jelas sedikit tidak puas. Namun, jika kata-kata ini didengar oleh orang lain, dan dia tahu bahwa Wu Zu baru saja memadat beberapa waktu yang lalu, dia akan malu sampai mati. Tahukah Anda, bahkan jika itu adalah seorang kultivasi bela diri yang jenius, dibutuhkan setidaknya 1 tahun atau lebih untuk beralih dari seni bela diri ke puncak seniman bela diri. Qin Yichen siap menerobos ranah master bela diri dalam waktu 1 bulan. Kecepatan ini cukup untuk membuat mereka yang disebut jenius kultivasi bela diri menjadi malu dan tidak dapat menunjukkan wajah seseorang. Setidaknya butuh beberapa waktu sebelum mencoba menerobos ranah master bela diri. Qin Yichen menyeka keringat dari tubuhnya, dan setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan, dia keluar dari ruangan. Hari ini, dia akan memasuki Vena Black Demon Mountain. Chapter 67. Di nadi Black Demon Mountain, binatang iblis dan binatang buas merajalela. Ini dapat digambarkan sebagai berbahaya. Jika Anda berjalan sendirian, kemungkinan besar Anda akan diserang oleh binatang iblis. Oleh karena itu, petualang bayaran yang umumnya memasuki pegunungan, kecuali beberapa seniman berbakat di luar yang besar, kota-kota lain memilih untuk pergi berkelompok. Juga karena kebiasaan inilah ada kelompok tentara bayaran, kelompok khusus semacam itu. Mereka yang memasuki nadi Black Demon Mountain memiliki tujuan yang sangat jelas, dan tidak ada yang berani berlari di dalamnya. Anda tahu, bahkan jika itu sekuat pembangkit tenaga martial Grandmaster Peak 2 seperti Lin Huarong, Anda harus memilih untuk pergi bersama. Oleh karena itu, ia memiliki sekelompok saudara yang hidup dan mati. Qin Yichen saat ini paling banyak dapat mengatasi binatang iblis tingkat rendah dari level 2 sampai 2 dan level 3. Jika dia bertemu dengan binatang iblis level 1 dari Grandmaster Martier, dia hanya bisa berlari, bahkan tanpa kesempatan untuk berlari. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke pegunungan binatang iblis sendirian. Tentu saja, dia juga punya ide sendiri. Selama dia meningkatkan kekuatan roh 1 tingkat, atau memupuk terobosan dasar menjadi guru bela diri, bahkan jika dia menghadapi binatang iblis tingkat ketiga dari Grandmaster bela diri, dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah meninggalkan ruangan, Qin Yichen tiba di pintu masuk desa. Disinilah Anda memasuki tim Black Demon Mountain Pulse. Pada titik ini, di pintu masuk desa, sudah banyak tentara bayaran berkumpul bersama dan terus berteriak, terutama untuk menemukan orang dengan tujuan yang sama atau serupa. Setelah Qin Yichen datang ke pintu masuk desa, sama sekali tidak ingin bergabung dengan tim tentara bayaran manapun, tetapi dia mencari tim yang cocok untuknya secara rahasia. Dia tidak berani bergabung dengan tim Yuzi lama itu. Meskipun tampaknya mereka yang paling antusias di sini, Qin Yichen tahu betul bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bisa makan tulangnya. Oleh karena itu, Qin Yichen sedang mencari tim baru yang terorganisir dengan kekuatan yang baik. Lagi pula, dalam nadi Black Demon Mountain yang berbahaya, segala jenis kelalaian dapat menyebabkan tragedi pemusnahan massal. Jika ada 1 atau 2 tim dengan kekuatan yang baik, ada sedikit jaminan keamanan di sepanjang jalan. Sambil mengamati, Qin Yichen juga mendengar beberapa gosip, seolah-olah itu tentang beberapa perubahan baru-baru ini di pembuluh darah Black Demon Mountain. Mendengar perubahan itu, Qin Yichen mau tidak mau dengan sengaja bertanya, tetapi tentara bayaran yang bergosip juga mengatakan tidak cukup jelas, seolah mengatakan bahwa tempo hari, fenomena alam langit dan bumi muncul ke arah kota Suanyun. Orang-orang di kekuatan besar mengira ada tanda lahirnya harta karun di pembuluh darah Gunung Setan Hitam, dan karena berita ini, orang-orang di pembuluh darah Gunung Setan Hitam baru-baru ini melihat banyak seorang spesialis dao bela diri. Tentu saja, tentara bayaran tingkat rendah ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Vena Gunung Setan Hitam. Secara alami, mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi berita ini. Fenomena alam turun surga. Qin Yichen juga mendengarkan deskripsi Li Yuanfei, tetapi itu adalah cahaya ilahi yang menyilaukan dan naga xiao terakhir yang datang. Ini, bahkan dia, tidak dapat segera mengetahui apa yang terjadi. Karena cahaya ilahi menyilaukan,
Tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung dan tidak bisa melihat apa yang terjadi sama sekali. Adapun Long Xiao, itu agak tidak masuk akal. Qin Yichen tahu persis apa itu naga, bahkan jika dia tidak bisa menghubunginya. Keberadaan itu sudah lama menghilang ke dunia, bagaimana bisa muncul di tempat kecil seperti kerajaan surgawi Qilin? Apakah ada sesuatu di pembuluh darah Black Demon Mountain ini? Qin Yichen juga melihat jauh ke dalam pembuluh darah Black Demon Mountain dalam kebingungan. Dia belum pernah ke sana. Namun, dia telah melihat deskripsi pembuluh darah Gunung Setan Hitam di beberapa buku kuno, dan hanya ada beberapa, jauh di dalam pembuluh darah Gunung Setan Hitam, ada sebuah altar kuno. Namun, hal tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, karena pembangkit listrik sengaja mencari tetapi tidak menemukan apa-apa. Tepat saat Qin Yichen berpikir, kerumunan di pintu masuk desa tiba-tiba mulai ribut, dan suara kegembiraan terdengar. Sang Master akan mengumpulkan obat di dekat tebing Tochigi. Jumlah tempat adalah 20. Kekuatannya setidaknya untuk Martial Master ke atas, semuanya cepatlah. Teriakan ini segera menarik perhatian banyak orang, dan sebagian besar tentara bayaran yang mengira mereka telah memenuhi persyaratan bergegas menuju tempat itu dan melewatinya. Sang Master adalah master pemurnian pil tingkat pertama yang tinggal di desa kecil ini. Dia sering memasuki Black Demon Mountain untuk mengumpulkan obat-obatan dan bisa masuk ke timnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan lapisan perlindungan. Mungkin dia terluka. Setelah itu, mereka juga akan memberikan beberapa obat penyembuh untuk anggota timnya secara gratis. Setelah mendengar bahwa itu adalah tim yang terdiri dari setidaknya 20 orang, Qin Yichen bergerak dalam hatinya, dan bahkan dengan keahliannya yang tajam, dia dengan cepat mendorong ke depan. Tebing kayu hitam, itu adalah tujuan perjalanannya. Nyatanya, itu hanya bisa dianggap sebagai persimpangan antara pinggiran Gunung Iblis Hitam dan tembok tengah. Namun, di bawah tebing Tochigi sudah mati, dan tidak ada yang bisa selamat. Kalaupun ada sesuatu yang ganas di bawah tebing, itu tidak bisa muncul, jadi tidak berbahaya. Ada satu tempat terakhir. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya tersenyum dan mengangkat gulungan kulit domba di tangannya, tersenyum ke arah kerumunan. Setelah Qin Yichen masuk, dia menarik napas dan berkata dengan cepat. Ketika saya mendengar ini, saya masih sedikit muda, dan pria parubaya itu sedikit ragu, dan segera berkata sambil tersenyum, adik, kondisi kita setidaknya adalah ranah Martial Master. Dia juga secara khusus menekankan kekuatannya. Remaja itu hanyalah seorang remaja, apakah dia sudah memiliki kekuatan Martial Master? Ini tidak mungkin, di mana bocah itu, rambutnya tidak tumbuh, jadi keluar. Bajingan kecil, nyalakan kompor, jangan buang waktu kakekmu. Melihat bahwa tempat terakhir akan direbut oleh Little Brat remaja, tentara bayaran di pinggiran tiba-tiba berteriak dengan mulut kotor. Dalam menghadapi penghinaan ini, Qin Yichen sama sekali tidak pernah terdengar. Dia hanya berjongkok perlahan, lalu mengepalkan tinjunya, dan lapisan True Origin yang samar menutupi tinjunya seperti tirai tipis. Dengan minuman ringan, tinjunya bercampur dengan energi yang ganas, dan serangan kerasnya ada di tanah. Bang! Petik 2. Dengan suara tumpul, tanah tertutup debu, dan saat debu perlahan menghilang, pandangan keheranan melihat jumlah retakan seperti sarang laba-laba di bawah pukulannya. Celah, jeritan dan kutukan, tiba-tiba berakhir. Haruskah saya memenuhi syarat? Qin Yichen berdiri, menepuk tangannya sedikit, dan berkata sambil tersenyum kepada pria parubaya yang tertegun itu. Dia memiliki atribut khusus dari True Origin, tinju ini, yang pasti tidak kurang dari banyak pusat kekuatan dunia Martial Master. Ya, bakat bawaan Little Brother benar-benar sombong. Di usia ini, dia sudah memiliki kekuatan Martial Master. Itu adalah seorang jenius yang langka dalam 100 tahun. Pria parubaya itu berseru, mengangguk, dan berkata kepada Qin Yichen, oke, tempat terakhir ini akan diberikan kepadamu. Gaji tentara bayaran adalah 30 koin perak, mengawal Sang Master bolak-balik untuk keselamatan. Saya akan memberi Anda setengah dari remunerasi, dan sisanya akan dikembalikan ketika saya kembali. Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan hadiah itu, dan tentu saja menjanjikannya dengan cepat. Baginya, selama dia berada di dekat tebing kayu hitam, itu sudah cukup. Ketika saatnya tiba, saya mendapatkan apa yang saya inginkan,
Dan setelah menerobos lagi, Qin Yichen memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah melihat bahwa tempat terakhir direbut oleh seorang bocah kecil yang tidak tahu dari mana asalnya, tentara bayaran yang mengawasi juga terpencar. Namun, banyak tentara bayaran yang tidak lupa saat mereka pergi. Pandangan yang agak aneh pada Qin Yichen. Pada usia ini, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka sudah menebak dari keluarga hebat mana bocah ini berasal. Keluarga hebat sejati, jangan menanam bunga rumah kaca. Jika tidak ada yang berhasil, berapapun usia keluarganya, akan cepat menurun. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkejut dengan Qin Yichen yang terlihat sangat muda. Sekian dulu video kali ini. Untuk cerita selanjutnya, teman-teman bisa subscribe dan share, agar kalian mendapatkan penyegaran video terbaru, yang tentunya sangat keren dan mendidik. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan bye-bye. Jangan lupa beristirahat.